Sebelum kapal pesiar berlayar, aku mengirimkan surat pernyataan cerai yang sudah kusiapkan sejak lama. Bima Prasetyo, yang sedang diam-diam melangsungkan pernikahan dengan cinta pertamanya, melihat pesan itu, dan cincin di tangannya jatuh ke lantai. Ia mendorong semua orang dan berlari ke pelabuhan. Kapal pesiar sudah lama bertolak. Pernikahan keluarga Prasetyo yang menelan biaya miliaran rupiah menjadi bahan tertawaan. 10 menit sebelum kapal pesiar berlayar, aku menekan tombol kirim. Surat elektronik berjudul pernyataan mengenai hubungan pernikahan saya dengan Bima Prasetyo itu terkirim serentak ke kerabat kedua belah pihak, mitra utama Nusantara Bahari Hotels, serta pengacara yang menyimpan berkas perceraianku. Pada saat yang sama, di lantai teratas Hotel Teluk Ancol, Bima Prasetyo sedang menyematkan cincin berlian ke jari manis Clara Santoso. Pembawa acara pernikahan baru saja berkata, "Silakan mempelai pria mencium mempelai wanita," saat ponselnya bergetar hebat. Di layar besar di belakang mereka, yang semula menampilkan foto-foto Bima dan Clara sejak kuliah hingga bertemu kembali, entah siapa yang salah menekan fitur screen mirroring. Judul surat pernyataanku tiba-tiba muncul terpampang di belakang mereka berdua. Para tamu hening selama 2 detik, lalu Bima menunduk dan membaca baris pertama. "Saya, Anindita Sari, telah secara resmi menunjuk pengacara untuk memulai proses perceraian dengan Bapak Bima Prasetyo." Cincin di tangannya jatuh. Cincin berlian senilai 850 juta rupiah itu menggelinding di atas panggung yang dipenuhi mawar putih, membentur dasar menara sampanye dengan bunyi denting yang pelan. Senyum di wajah Clara membeku. "Bima, selesaikan dulu acaranya." Bima tidak menghiraukannya. Ia merenggut bros pengantin pria di dadanya, mendorong pembawa acara yang mencoba menahannya, dan langsung berlari turun dari panggung. Ibu mertuaku, Dewi Laksmi, mengejarnya sambil berteriak, "Kamu gila? Hari ini banyak sekali tamu yang datang." Bima tidak menoleh. "Jam berapa dia naik kapal?" Tidak ada yang menjawab, karena kerabat keluarga Prasetyo yang hadir baru menyadari saat itu bahwa acara yang menelan biaya lebih dari 1 miliar rupiah dan diumumkan sebagai jamuan makan malam promosi merek ini, ternyata adalah pernikahan Bima Prasetyo dan Clara Santoso. Dan Bima Prasetyo adalah suamiku. Aku berdiri di dek terbuka lantai 7 kapal pesiar, memandangi panggilan masuk yang terus bermunculan di layar. Saat panggilan ke-32 berdering, aku menghapus nomornya dari kontak darurat, mematikan fitur berbagi lokasi, dan mengubah ponselku ke mode senyap. Angin laut mengacak-acak rambutku. Di belakangku, terdengar pengumuman bahwa pintu keberangkatan telah ditutup. "Ibu Anindita," seorang awak kapal menghampiriku, "kapal akan segera berlayar." Di luar ada yang mengaku keluarga ibu dan meminta naik ke kapal. Aku tidak menoleh. Tidak ada nama dia dalam daftar keluargaku. Awak kapal itu mengonfirmasi informasi sekali lagi, dan segera pergi. Beberapa menit kemudian, badan kapal yang besar itu perlahan meninggalkan dermaga. Pelabuhan semakin menjauh. Akhirnya, aku melihat Bima. Ia bahkan belum sempat mengganti setelan tuxedo hitamnya. Dasi kupu-kupunya sudah setengah terlepas, berdiri di luar garis pengaman yang dijaga petugas. Di belakangnya, sebuah mobil terparkir dengan pintu terbuka dan mesin masih menyala. Ia berlari beberapa langkah ke arah kapal pesiar. "Anindita." Terhalang oleh lautan yang semakin luas, aku tidak bisa mendengar suaranya, tetapi aku bisa melihat gerak bibirnya. Ia memanggil namaku berulang kali. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan kami, ia mengejarku dengan begitu panik. Sayang, sudah terlambat. Saat kapal pesiar meninggalkan pelabuhan, aku melepaskan cincin kawin dari jari manisku dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti transparan yang sudah kusiapkan. Di dalamnya juga ada selembar formulir konfirmasi lokasi pernikahan, salinan anggaran proyek yang namanya telah diubah, serta rekaman suara Clara yang dikirimkan kepada perencana pernikahan. 3 hari yang lalu, sang perencana pernikahan salah mengirim email konfirmasi acara ke kotak masuk proyek publik Hotel Nusantara Bahari. Kotak masuk itu awalnya aku yang membuatnya. Selama 7 tahun, tidak ada yang ingat untuk menghapus hak akses administratorku. Saat aku membuka email tersebut, aku melihat tema pernikahan. Di ujung pasang surut, "Kita kembali bertemu." Itu adalah ide inti yang aku tulis selama 5 tahun untuk proyek pernikahan di properti Nusantara Bahari. Kini, ide itu digunakan untuk mendekorasi pernikahan suamiku dengan wanita lain. Yang lebih ironis, tanggal pernikahan itu bertepatan dengan hari pertamaku meninggalkan Indonesia untuk mengikuti program residensi budaya maritim. Mereka mengira aku akan terputus kontak di laut, mengira aku baru akan tahu setidaknya setengah bulan kemudian. Clara bahkan menulis catatan di jadwal acara.
Anindita sedang di luar negeri, tidak perlu menyusun rencana kontingensi. Aku menatap lembaran itu lama sekali. Aku tidak menelepon, tidak pulang untuk menuntut penjelasan, juga tidak menyerbu ke acara pernikahan. Aku hanya melengkapi draft surat pernyataan cerai yang sudah lama kutulis dengan paragraf terakhir, dan menjadwalkan pengirimannya pukul 16.20 sore ini. Tepat pada saat mereka bertukar cincin, orang-orang di dek perlahan bubar. Aku kembali ke kabin dan membuka buku catatan biru tahan air di atas meja. Di halaman pembukanya tertulis tanggal dari 5 tahun yang lalu. Tahun itu, aku menjelajahi 7 kota pesisir mulai dari Cirebon, Rembang, hingga Lombok untuk merancang konsep pernikahan bahari pertama bagi Hotel Nusantara Bahari. Setiap halamannya berisi tiket perjalanan, sketsa, catatan pasang surut, dan cerita-cerita lama yang dituturkan oleh para nelayan setempat. Bima pernah bersandar di bahuku dan berkata, "Nanti kalau proyek ini berhasil, aku pasti akan membuat semua orang tahu bahwa ini adalah karya istriku." Kemudian, proyek itu berhasil. Semua orang hanya tahu ini adalah penyegaran merek yang dipimpin oleh Bima Prasetyo dan timnya. Sementara aku, menjadi istri yang tidak cocok untuk tampil di depan umum di mulutnya. Layar ponselku menyala lagi. Kali ini bukan panggilan, melainkan pesan suara darinya. Aku tidak membukanya. Tak lama, pesan dari Dewi Laksmi masuk. "Nita, sudah cukup main-mainnya, cepatlah kembali. Kondisi Clara sedang tidak baik. Acara hari ini hanya untuk menebus penyesalannya di masa muda, sama sekali bukan pernikahan. Kamu menyebarkan hal seperti ini, apa kamu mau menghancurkan Bima atau menghancurkan keluarga Prasetyo?" Aku menatap kedua kalimat itu, lalu perlahan mengetik balasan. "Bu Dewi, pengacara saya akan menghubungi Anda. Kirim." Hapus. Lautan telah sepenuhnya menelan siluet pelabuhan. Aku mengunci cincin kawinku di dasar koper, mengeluarkan kartu identitas program residensi, dan menggantungkannya di leher. Di kartu itu, hanya ada namaku. Tidak ada embel-embel Nyonya Prasetyo. Pukul 7 malam, tim program mengadakan rapat pertama. Penanggung jawab bertanya padaku, "Bu Anindita, bukankah sebelumnya Anda menolak residensi ini? Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk ikut?" Aku membuka buku catatan biruku. 5 tahun lalu, saya pikir pernikahan menuntut saya untuk terus menunda diri sendiri. Sekarang, saya tidak perlu melakukannya lagi. Saat rapat selesai, pengacaraku, Rian, mengirim pesan. Surat pernyataan sudah diterima. Bima Prasetyo menolak menandatangani surat cerai dan meminta untuk segera berbicara denganmu. Selain itu, dia bilang pernikahan itu hanya sesi pemotretan untuk promosi merek dan menuduhmu menyebarkan fitnah. Aku menatap layar, lalu untuk pertama kalinya membuka pesan suaranya. Latar belakangnya sangat bising. Ada yang menangis, ada yang berdebat. Suara Bima terdengar sangat rendah. "Nita, aku tahu apa yang kamu lihat. Tapi semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kembalilah dulu. Selama kamu kembali, aku bisa menjelaskan." Aku meneruskan pesan suara itu kepada Rian sebagai bukti tambahan bahwa Bima mengakui keberadaannya di acara pernikahan. Kemudian aku membalas, biarkan dia menjelaskannya saat mediasi perceraian. Beberapa detik kemudian, Rian mengirim sebuah foto. Di aula Hotel Teluk Ancol, separuh tamu sudah pergi. Mawar-mawar putih terinjak-injak berantakan. Papan selamat datang yang seharusnya bertuliskan nama kedua mempelai ditutup kain hitam dengan tergesa-gesa. Di bawah kain itu, samar-samar masih terlihat 2 nama berlapis emas. Bima Prasetyo, Clara Santoso. Rian berkata, mereka sedang membongkar dekorasinya. Aku menutup ponsel. Biarkan mereka membongkarnya. Beberapa hal, meski latarnya dibongkar, tidak akan mengubah fakta yang sudah terjadi. Hari kedua, setelah kapal pesiar meninggalkan pelabuhan, pernikahan rahasia Bima Prasetyo menjadi lelucon besar. Yang pertama menyebar bukanlah surat pernyataanku, melainkan video yang direkam diam-diam oleh seorang tamu. Dalam video itu, setelah melihat pesan dariku, Bima meninggalkan Clara, mendorong orang tua kedua belah pihak, dan berlari keluar dari acara pernikahan. Clara, mengenakan gaun pengantin rancangan desainer seharga ratusan juta, berdiri sendirian di tengah panggung. Pembawa acara tidak tahu harus melanjutkan atau tidak. Dewi Laksmi merebut mikrofon dan meminta semua orang menghapus video itu. Namun, dari antara para tamu, seseorang bertanya, "Bukankah Pak Bima sudah menikah?" Pertanyaan itu terekam dengan jelas. Video itu tidak menjadi viral di media sosial, tetapi menyebar luas di kalangan perhotelan, vendor pernikahan, dan lingkaran investasi lokal.
Para mitra Nusantara Bahari Hotels berturut-turut menanyakan apakah pernikahan itu acara pribadi atau proyek perusahaan. Pasalnya, semua kontrak dengan vendor ditandatangani atas nama sesi pemotretan promosi merek Ancol Bay, dan biayanya diambil dari anggaran pemasaran Nusantara Bahari Hotels. Bima Prasetyo awalnya ingin memuaskan Clara dengan sebuah upacara tanpa meninggalkan jejak bigami. Ia tidak mendaftarkan pernikahan, tidak mengumumkannya secara resmi, bahkan meminta para tamu untuk tidak memotret. Tapi ia lupa satu hal. Nama proyek palsu tidak akan mengubah pernikahan yang nyata menjadi sesi pemotretan merek. Pukul 9 pagi, kapal pesiar memasuki perairan internasional. Setelah menyelesaikan rapat pemilihan topik dengan tim program, aku kembali ke kamar ketika telepon dari ibuku, Ratna, masuk. Ia tidak bertanya kabarku. Kalimat pertamanya adalah, "Bagaimana bisa kamu membawa masalah keluarga keluar?" Aku membuka tirai jendela. Lautan terpotong oleh sinar matahari menjadi kepingan-kepingan perak. Itu bukan urusan keluarga. Dia mengadakan pernikahan dengan orang lain saat masih menikahimu? Bagaimana mungkin itu bukan urusan keluarga? Kalau memang urusan keluarga, kenapa aku sebagai istrinya menjadi orang terakhir yang tahu? Ibuku terdiam. Beberapa detik kemudian, ia merendahkan suaranya. Bima datang menemuiku semalam. Dia tidak tidur semalaman. Katanya upacara itu tidak punya kekuatan hukum, hanya karena kondisi emosional Clara tidak stabil setelah sakit. Dia ingin memberinya sebuah penyelesaian. Sakit apa? Aku tidak bertanya detail. Seharusnya ibu bertanya lebih jelas. Aku membuka laptop dan meneruskan email kedua yang baru saja dikirim Bima kepada pengacaraku. Dalam email itu, ia untuk pertama kalinya mengakui bahwa Clara menderita gangguan kecemasan parah setelah kembali ke Indonesia, tetapi ia menekankan bahwa mereka tidak memiliki hubungan fisik. Ia menulis, "Aku berutang sebuah pernikahan padanya, bukan berarti aku ingin mengakhiri pernikahan kita." Melihat kalimat itu, aku justru tertawa. Ia selalu menganggap pernikahan dan upacara pernikahan adalah dua hal yang bisa dipisahkan. Pernikahan untukku, karena aku stabil, dapat diandalkan, bisa mengurus perusahaan, keluarga, dan kehidupannya. Upacara pernikahan untuk Clara, karena dia adalah sosok yang tidak ia dapatkan di masa mudanya, sebuah penyesalan yang perlu ditebus. Mengenai apakah aku menerimanya, ia tidak pernah benar-benar memikirkannya. Ibuku di seberang telepon masih membujuk. Kadang-kadang pria tidak bisa membedakan antara tanggung jawab dan perasaan. Kamu sudah bersamanya selama 7 tahun, tidak mungkin kamu melepaskan segalanya hanya karena sebuah upacara. Bu, yang aku lepaskan bukan sebuah upacara. Aku membuka kalender dan membatalkan semua jadwal yang telah kuatur untuk keluarga Prasetyo selama 3 bulan ke depan. Janji kontrol kesehatan Dewi Laksmi. Pemesanan hotel dan kendaraan untuk ulang tahun pernikahan mertuaku. Pemeriksaan kesehatan triwulanan Bima. Pengawasan renovasi rumah tua keluarga Prasetyo. Rapat konsultan kreatif untuk 2 pernikahan mewah di Hotel Teluk Ancol. Selama 7 tahun, aku seperti roda penggerak tak terlihat yang menjaga kehidupan semua anggota keluarga Prasetyo. Mereka menganggap setiap hal sebagai hal yang wajar, sampai aku berhenti. Dia mengambil posisiku dalam pernikahan ini, kataku, dan ini bukan yang pertama kali. Ibuku menghela napas. "Nita, usiamu sudah 35 tahun. Kalau bercerai, bagaimana nasibmu nanti? Jalani saja hari ini dulu." Aku menutup telepon, tidak ingin berdebat lebih jauh. Beberapa batasan tidak dibangun dengan bujukan, melainkan dengan penolakan. 10 menit kemudian, asisten Dewi Laksmi meneleponku, menanyakan kontak dokter untuk jadwal kontrolnya minggu depan. Aku mengirimkan tautan platform pendaftaran resmi rumah sakit. Asisten itu tertegun sejenak. "Bu Anindita, biasanya Anda yang langsung menghubungi kepala departemen. Mulai sekarang tidak lagi. Tapi Bu Dewi hanya percaya pada dokter itu. Kalau begitu, silakan beliau hubungi sendiri." Setelah menutup telepon, aku keluar dari grup keluarga Prasetyo. Pesan terakhir di grup itu dikirim oleh Dewi Laksmi pada dini hari, "Semua foto hari ini tidak boleh disebarkan. Anindita hanya salah paham, beberapa hari lagi dia akan kembali." Tidak sampai 1 menit setelah aku keluar, telepon Bima kembali berdering. Kali ini aku mengangkatnya. Ia tidak berbasa-basi. "Kenapa kamu keluar dari grup proyek?" "Karena aku bukan karyawan Nusantara Bahari. Kamu adalah perancang paling awal proyek ini. Tanpa kontrak, tanpa nama, dan tanpa bayaran. Dulu kamu bilang kita keluarga, tidak perlu perhitungan seperti itu." Napasnya tertahan. "Sekarang kita hitung-hitungan?" "Benar. Bima.
Apa kamu harus membicarakan soal uang denganku saat ini? Bukan uang. Ini soal batasan. Di seberang telepon terdengar suara pintu ditutup. Ia sepertinya masuk ke ruangan yang sunyi. Pernikahannya sudah dihentikan. Clara sangat terpukul, sekarang masih di rumah sakit. Kalau begitu, temanilah dia. Yang aku tanyakan sekarang adalah urusan di antara kita. Urusan di antara kita akan dibicarakan oleh pengacara. Suaranya menjadi berat. Kamu mengirim surat pernyataan itu ke para mitra, itu sudah merugikan perusahaan. Segera tarik kembali. Kirim email klarifikasi. Katakan kamu lepas kendali dan salah paham mengenai sesi pemotretan merek. Aku menatap buku catatan biru di atas meja. Sesi pemotretan merek, kenapa harus ada tukar cincin? Tuntutan alur acara. Kenapa mengundang kerabat kedua belah pihak? Untuk menambah kesan otentik. Kenapa di bagian dalam gaun pengantin Clara terbordir namamu? Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan. Kenapa di grup perencanaan, dia disebut sebagai mempelai wanita? Kenapa Dewi Laksmi meminta para tamu untuk menjaga kerahasiaan? Kenapa setelah melihat surat pernyataanku, kamu tidak tinggal untuk menyelesaikan pemotretan, tapi malah lari ke pelabuhan mencariku? Bima Prasetyo, kamu lebih tahu dariku, acara itu apa? Nada bicaranya akhirnya retak. Aku hanya ingin memberinya sebuah akhir. Yang kamu berikan padanya bukanlah akhir. Kamu menggunakan pernikahanku untuk melanjutkan penyesalan kalian berdua. Telepon hening selama beberapa detik. Tiba-tiba ia berkata, kamu sudah tahu sejak lama, tapi sengaja memilih waktu saat tukar cincin untuk mengirim surat itu. Kamu ingin membuatku malu. Aku hanya membiarkan fakta terlihat pada waktu yang paling tepat. Napasnya menjadi berat. Kapan kamu menjadi seperti ini? Aku tidak menjawab. Karena di matanya, kelembutanku di masa lalu bukanlah sebuah pilihan, melainkan sifat bawaan. Ia mengira aku tidak akan pernah menghitung untung rugi, tidak akan pernah melawan, dan lebih lagi, tidak akan pernah membiarkannya menanggung konsekuensi. Perjalananmu 10 hari, katanya. Tunggu kamu kembali, kita bicara tatap muka. Bukan kita. Kamu dan pengacaraku. Aku menutup telepon. Sore harinya, penanggung jawab program, Mas Budi, menemuiku. Raut wajahnya tampak ragu. Dari Indonesia, ada yang menghubungi pihak penyelenggara. Katanya Anda sedang terlibat dalam sengketa pernikahan yang mungkin akan memengaruhi reputasi program. Aku tidak terkejut. Siapa yang menghubungi? Departemen Humas Nusantara Bahari Hotels. Mereka bergerak lebih cepat dari dugaanku. Aku mengirimkan surat pernyataan publik dan surat somasi dari pengacaraku kepadanya. Ini adalah sengketa pribadi, tetapi semua isi pernyataan didukung oleh bukti. Jika pihak penyelenggara khawatir, saya bisa mengundurkan diri. Mas Budi tidak langsung menjawab. Ia selesai membaca dokumen-dokumen itu dan mendorong laptopnya kembali ke arahku. Yang kami butuhkan adalah penelitian budaya maritim Anda, bukan status pernikahan Anda. Ia berhenti sejenak. Namun, pihak Nusantara Bahari menyatakan bahwa sebagian hasil penelitian yang Anda gunakan selama residensi ini adalah aset perusahaan mereka. Inilah alasan sebenarnya Bima Prasetyo begitu panik. Bukan karena pernikahan itu, bukan karena aku pergi, tetapi karena ia tiba-tiba sadar bahwa buku catatan biru itu masih ada di tanganku. Hasil karya mana yang mereka maksud secara spesifik, tanyaku. Mas Budi memberiku salinan cetak email. Di bagian lampiran, tim hukum Nusantara Bahari mendaftarkan 17 aset kreatif. Butir pertama adalah sistem pernikahan Bahari di ujung pasang surut. Butir terakhir adalah proyek sejarah lisan perempuan pesisir yang rencananya akan kuselesaikan kali ini. Itu adalah proyek yang kuinisiasi dan ajukan secara pribadi, yang tidak pernah kuserahkan kepada Nusantara Bahari. Aku menatap baris tulisan itu, dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa Bima tidak hanya ingin menahanku dalam pernikahan. Ia juga ingin menahan semua yang pernah kulakukan untuk tetap menjadi milik keluarga Prasetyo. 5 tahun lalu, saat pertama kali aku mengusulkan konsep pernikahan pasang surut, Hotel Nusantara Bahari sedang diambang kebangkrutan. Lokasi hotel yang terpencil, fasilitas yang menua, dan aula perjamuan tradisional membuatnya tidak kompetitif di pasar lokal. Bima baru saja mengambil alih proyek itu, dan setiap hari sepulang kerja ia selalu mengeluh tentang modal, pelanggan, dan dewan direksi. Saat itu kami sudah menikah 2 tahun. Aku bekerja di sebuah agensi perencanaan budaya, dan baru saja diangkat menjadi direktur proyek. Untuk membantunya, aku mengambil cuti tanpa gaji selama sebulan, menyusuri garis pantai dan mengunjungi 7 kota. Aku mewawancarai juru kunci mercusuar tua, pengrajin simpul dari desa nelayan,
dan menyusun ulang tradisi maritim menjadi sebuah ritual pernikahan. Tamu tidak berjalan di karpet merah, melainkan di atas jalan yang terbuat dari layar perahu bekas dan kerang. Sebelum bertukar cincin, kedua mempelai menyegel surat dalam sebuah botol untuk dibuka pada ulang tahun pernikahan ke-10. Di akhir acara, tidak ada kembang api, melainkan lentera ramah lingkungan yang dilepaskan ke permukaan laut. Setelah acara percontohan pertama, pesanan di Hotel Nusantara Bahari menumpuk hingga tahun berikutnya. Aku bersiap untuk kembali ke perusahaanku, tetapi kemudian menyadari bahwa aku hamil. 3 bulan kemudian, aku keguguran. Hari itu, Bima sedang di luar kota untuk negosiasi hotel kedua. Ia baru tiba saat aku sudah selesai menjalani operasi. Ia duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam tanganku, dan berkata, "Jangan terlalu keras bekerja lagi. Tetaplah di sisiku, aku yang akan menafkahimu." Saat itu, aku mengartikan kalimat itu sebagai ungkapan simpati. Belakangan aku baru sadar, itu juga caranya menyingkirkanku dari duniaku. Aku mengundurkan diri dan terus membantu Nusantara Bahari sebagai konsultan eksternal. Tidak ada surat penunjukan resmi, tidak ada gaji tetap. Sesekali ia mentransfer uang dari rekening pribadinya dengan keterangan kebutuhan rumah tangga. Saat aku mengusulkan untuk menandatangani kontrak, Dewi Laksmi berkata sambil tersenyum, "Kita ini keluarga, kenapa harus begitu perhitungan? Nanti apa kata orang luar?" Aku mengalah. Kupikir pencapaian bersama dalam pernikahan tidak perlu dibedakan mana milikmu dan mana milikku. Tetapi saat proyek Nusantara Bahari memenangkan penghargaan, hanya ada Bima Prasetyo di atas panggung. Ketika media bertanya tentang sumber ide kreatifnya, ia menjawab, "Ini adalah kerja keras tim." Sepulangnya, ia memberiku sebuah kalung dengan liontin perahu perak kecil. "Maafkan kamu ya," katanya. "Dewan direksi tidak suka anggota keluarga terlibat dalam manajemen. Nanti kalau waktunya sudah tepat, aku pasti akan memberimu penghargaan yang pantas." Aku memakai kalung itu selama 5 tahun. Sampai Clara kembali. Ia adalah teman kuliah Bima, dan juga penyesalan terbesarnya di masa muda. Mereka pernah berpacaran selama setahun, lalu Clara mendapat kesempatan kuliah di sekolah seni luar negeri. Bima berharap ia tinggal, tetapi Clara tetap pergi. 7 tahun kemudian, ia kembali dan melamar posisi direktur kreatif di Nusantara Bahari Hotels. Saat daftar kandidat sampai di rumah, aku langsung mengenali namanya. Aku bertanya pada Bima, "Kamu tahu dia kembali?" Ia menjawab, "Tidak tahu." Belakangan aku baru tahu, CV Clara adalah hasil rekomendasinya sendiri kepada Departemen HRD. Setelah Clara bergabung, pada acara makan malam eksekutif pertama, ia duduk di sebelah kanan Bima. Posisi yang biasanya menjadi milikku. Dewi Laksmi melihatku berhenti melangkah, sambil lalu menjelaskan, "Clara penanggung jawab proyek, kamu duduk di mana saja kan sama saja." Bima tidak mengangkat kepala. Ia sedang menuangkan air hangat untuk Clara. "Lambungnya tidak bagus, jangan biarkan dia minum alkohol." Aku duduk di kursi paling ujung. Sepanjang malam, tidak ada yang bertanya padaku bahwa akibat komplikasi pasca keguguran, aku juga sudah bertahun-tahun tidak menyentuh alkohol. Setelah makan malam itu, untuk pertama kalinya aku mengusulkan untuk mundur dari semua proyek Nusantara Bahari. Namun, Bima berkata, "Clara baru bergabung, banyak hal yang belum ia kuasai. Setidaknya dampingi dia selama 6 bulan. Dia direktur kreatif, kenapa aku harus mendampinginya tanpa bayaran? Kamu punya masalah dengannya? Aku punya masalah dengan ketiadaan kontrak." Ia terdiam lama, lalu memelukku. "Nita, jangan membuatku berada di posisi sulit di antara kalian berdua." Satu kalimat yang mengembalikan semua tanggung jawab kepadaku. Jika aku menolak, aku yang mempersulitnya. Jika aku menerima, aku yang terus berkorban. Pada akhirnya, aku tetap tinggal. Bukan karena Clara, tetapi karena 2 pernikahan klien sudah membayar uang muka. Aku tidak ingin pasangan yang tidak bersalah menanggung akibat dari kekacauan proyek. Selama 6 bulan, aku menyerahkan semua alur kerja kepadanya. Ia selalu bersikap sangat sopan. "Mbak Nita, boleh minta formulir pengumpulan ceritanya? Mbak Nita, boleh minta kontak pengrajin di desa nelayan? Mbak Nita, Bima bilang ini semua adalah aset proyek Nusantara Bahari." Setiap kali ia menyebut nama Bima, nadanya terdengar ringan seolah tanpa sengaja. Aku tidak berdebat, tetapi mulai merapikan naskah asliku, rekaman wawancara, dan lini masa proses kreatifku. Musim dingin tahun lalu, aku mendaftarkan hak cipta untuk seri di ujung pasang surut atas nama pribadiku. Hari ketika sertifikat itu terbit, Bima tidak pulang. Ia bilang Clara pingsan saat lembur di hotel, dan ia mengantarnya ke rumah sakit.
Keesokan paginya, ia pulang untuk mandi. Di jas yang ia lepas, aku mencium aroma parfum Woody yang biasa dipakai Clara. Aku bertanya di mana ia semalam. Di rumah sakit, menemaninya sampai pagi. Dia tidak punya kerabat di sini. Aku menatap noda lipstik tipis di kerah kemejanya, tetapi tidak membongkarnya. Bukan karena aku percaya, tetapi karena aku tiba-tiba sadar, jika seseorang membutuhkan bukti untuk dipaksa mengakui kesetiaan, kesetiaan itu sendiri sudah lenyap. Hubungan ini tidak lagi bernilai untuk terus diuji. Sejak hari itu, aku mulai mempersiapkan perceraian. Aku mengaktifkan kembali email kerjaku, menghubungi klien-klien lama, mendaftar untuk program residensi budaya maritim, memeriksa aset pranikah dan rekening bersama pasca nikah, dan menyerahkan semua dokumen penting kepada pengacara. Setiap langkah kulakukan dengan perlahan dan tenang. Bima bahkan mengira aku akhirnya tidak lagi memusuhi Clara. Saat surat penerimaan program residensi tiba, ia sedang berganti pakaian. Kapan berangkat? Dois prezece Juni. Gerakan mengancingkan lengan kemejanya terhenti sejenak. Wah, kebetulan sekali. Kebetulan apa? Tidak ada apa-apa. Saat itu aku tidak bertanya lebih lanjut. Sekarang jika ku ingat kembali, hari itu mungkin adalah hari ketika ia dan Clara merencanakan tanggal pernikahan mereka. Mereka memilih hari pertamaku pergi, karena di mata mereka, kepergianku bukan untuk memulai sesuatu yang baru, melainkan hanya untuk memberikan ruang bagi mereka. Pada hari ketiga di kapal pesiar, aku menerima daftar aset dari Rian. Bima semalam pulang ke rumah kalian. Dia bilang menemukan sebagian besar barang pribadimu sudah dipindahkan. Aku memandang lautan. Apa reaksinya? Dia menghubungi perusahaan pindahan, meminta alamat barumu. Pihak perusahaan menolak. Lalu, dia mengganti kunci rumah. Aku menutup laptop dengan perlahan. Rumah itu adalah properti bersama yang dibeli setelah menikah. Ia mengganti kunci bukan untuk mencegah pencurian, melainkan untuk memberitahuku. Meskipun aku yang berinisiatif pergi, keputusan akhir tetap ada di tangannya. Rian melanjutkan, kami akan mengirimkan somasi agar dia tidak sembarangan mengalihkan properti atau menghalangimu mengambil barang-barang pribadimu. Baik. Ada satu hal lagi. Nusantara Bahari, dengan alasan rahasia dagang, meminta pihak penyelenggara untuk sementara menyita materi penelitian yang kamu bawa ke kapal. Aku menggenggam tepi buku catatan biruku. Mereka tidak punya hak. Aku tahu. Tapi mereka sudah mengajukan permohonan sita jaminan, mengklaim bahwa kamu mungkin akan mempublikasikan aset inti perusahaan di luar negeri. Apakah permohonan itu bisa lolos? Belum tentu. Tapi begitu masuk ke ranah hukum, pihak penyelenggara, untuk menghindari risiko, mungkin akan menangguhkan pameran publikmu. Bima akhirnya mulai melakukan perlawanan. Ia memahamiku. Ia tahu aku tidak takut kehilangan rumah, tidak takut dengan gunjingan kerabat, bahkan tidak takut bercerai. Ia memilih untuk menyerang pekerjaanku yang baru saja kudapatkan kembali. Malam itu, tim program residensi memberitahuku bahwa sesi presentasi individu yang dijadwalkan pada hari kelima dibatalkan untuk sementara, dengan alasan sengketa kepemilikan belum selesai. Aku duduk di ruang rapat yang kosong, membaca pemberitahuan itu sampai selesai. 5 tahun lalu, demi kariernya, aku meninggalkan pekerjaanku. 5 tahun kemudian, ia menggunakan kariernya untuk membuatku kehilangan kesempatan untuk memulai kembali. Kali ini, aku tidak mundur. Aku mengirim pesan kepada Rian, siapkan kepulangan. Saat Bima Prasetyo pulang, kamar tidur utama sudah setengah kosong. Di ruang ganti, semua pakaian yang biasa kukenakan telah hilang. Di meja rias, tidak ada produk perawatan kulit, tidak ada kotak perhiasan, bahkan lampu baca yang sudah kupakai selama 7 tahun di samping tempat tidur pun ikut dipindahkan. Ia berdiri di ambang pintu cukup lama, sebelum menyadari ada secarik daftar di atas nakas. Di sana tercatat satu persatu barang pranikah yang kubawa. Di bagian paling bawah tertulis, aset bersama belum diurus. Dilarang memindahkan, menjual, atau menggadaikan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Ia meremas kertas itu menjadi bola dan meneleponku belasan kali. Aku tidak menjawab. Ia kemudian membuka laci terdalam di lemari. Di sana biasanya tersimpan buku nikah kami, sertifikat properti, dan dokumen asuransi keluarga. Buku nikah masih ada. Cincin kawinku hilang. Keesokan paginya, Dewi Laksmi datang bersama Clara. Awalnya, ia ingin memastikan seberapa banyak barang yang telah kupindahkan. Namun, Clara berhenti di pintu masuk. Di rak sepatu, masih terpajang fotoku dan Bima yang diambil di depan mercusuar. Dalam foto itu, Bima memelukku dari belakang. Ia menatapnya selama 2 detik,
lalu mengulurkan tangan untuk membalik bingkai foto itu. Bima kebetulan keluar dari ruang kerja. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Tangan Clara membeku di udara. Aku hanya berpikir, kamu akan sedih melihatnya. Kembalikan seperti semula. Dewi Laksmi mengerutkan kening. Anindita sudah menyebar surat cerai, untuk apa kamu masih menyimpan semua ini? Bima tidak menjelaskan. Ia berjalan mendekat dan secara pribadi menegakkan kembali bingkai foto itu. Wajah Clara memucat. Setelah pernikahannya dibatalkan, ia tidak kembali ke apartemennya, melainkan tinggal di salah satu suite hotel milik Nusantara Bahari. Alasannya, video yang direkam diam-diam telah menyebar luas, dan ia takut sendirian. Dewi Laksmi merasa kasihan padanya, dan beberapa kali mengusulkan agar ia pindah ke rumah tua keluarga Prasetyo. Bima tidak pernah memberikan tanggapan. Sore itu, janji kontrol kesehatan Dewi Laksmi bermasalah. Ia baru menyadari di rumah sakit bahwa nomor antrean spesialisnya telah dibatalkan. Asistennya menghubungiku. Aku tidak menjawab. Dewi Laksmi mengamuk di lobi rumah sakit dan akhirnya terpaksa beralih ke poli umum. Malamnya, ia meneleponku. Anindita, kamu bahkan menggunakan kesehatanku untuk membalas dendam? Aku sedang merapikan rekaman wawancara di ruang arsip kapal pesiar. Platform pendaftaran mengirimkan pengingat kepada Anda semalam. Dulu selalu kamu yang mengurusnya. Karena itu, sekarang Anda harus belajar mengurusnya sendiri. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Begini caramu membalasnya. Aku menghentikan pekerjaanku. Putri Anda mengadakan pernikahan tidak perlu memberitahu menantunya, tetapi menantu harus bertanggung jawab atas urusan mertuanya? Di seberang telepon hening sejenak. Upacara itu tidak ada surat nikah. Dia bilang Bima masih suamimu. Seharusnya Anda memikirkan kalimat itu sebelum pernikahan dimulai. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya agar hanya bisa menerima SMS. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam rapat program, aku mempresentasikan secara lengkap proposal sejarah lisan perempuan pesisir. Proyek ini awalnya berasal dari seorang pengrajin simpul berusia 70-an. 5 tahun lalu saat mewawancarainya, ia bertanya padaku, "Kamu membawa pergi cerita-cerita ini, nanti akan kamu tulis atas nama siapa?" Saat itu aku menjawab, "Tentu saja atas nama para penutur cerita." Nenek itu tersenyum. "Lalu namamu?" Aku tidak bisa menjawab. Bertahun-tahun aku mencatat kisah banyak perempuan. Mereka menjala ikan, menjaga mercusuar, mengelola penginapan, membesarkan anak seorang diri. Kerja keras mereka selalu ada, tetapi sering kali ditulis ke dalam kisah suami atau keluarga mereka. Sampai pernikahan ini terjadi, aku baru sadar bahwa aku adalah salah satu dari mereka. Namaku dihapus dari deskripsi proyek. Ideku menjadi kontribusi bersama suami istri. Pengorbananku disebut sebagai pembagian tugas keluarga. Diamku diartikan sebagai persetujuan. Setelah rapat selesai, Mas Budi memberitahuku bahwa pihak penyelenggara bersedia mempertahankan status residensiku, tetapi untuk sementara tidak dapat menampilkan secara publik materi yang bersengketa dengan Nusantara Bahari. "Ini tidak adil untukmu," katanya. "Tapi ini adalah cara normal mereka untuk menghindari risiko. Kamu tidak marah? Marah tidak akan menyelesaikan masalah kepemilikan." Aku mengirimkan sertifikat hak cipta dan daftar materi asli dari 5 tahun lalu kepadanya. "Beri aku waktu 3 hari. Aku akan menyerahkan bukti lengkap." Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, aku menerima email dari Bima. Ia mengusulkan pertemuan untuk negosiasi. Ada 3 syarat. Aku harus menarik kembali pernyataan publik, berhenti mengajukan klaim hak kekayaan intelektual terhadap Nusantara Bahari, dan setelah kembali ke Indonesia, kami harus bersama-sama merilis pernyataan bahwa hubungan pernikahan kami stabil. Sebagai gantinya, ia bersedia untuk sementara menyingkirkan Clara dari proyek dan membayarku kompensasi penciptaan sebesar 5 miliar rupiah. Aku menatapnya lama. Angka itu hampir setara dengan sebagian kecil dari keuntungan proyek yang telah kubuat untuk Nusantara Bahari selama 5 tahun. Lebih penting lagi, ia masih menganggap karyaku sebagai sesuatu yang bisa dibeli dengan harga diskon menggunakan hubungan pernikahan. Aku membalas, "Tolong berikan dasar perhitungan jumlah kompensasi, ruang lingkup penggunaan karya yang bersangkutan, pendapatan tahunan, dan penyebutan nama." Setengah jam kemudian, ia langsung menelepon. "Kamu harus mengubah urusan suami istri menjadi bisnis? Proyek ini memang bisnis sejak awal. Dulu kamu sukarela membantuku. Sukarela membantu tidak berarti memberikan secara cuma-cuma selamanya. Bima, jangan lupa, siapa yang menafkahimu selama ini?" Aku memegang ponsel. Terdiam sejenak.
Ia mungkin juga menyadari kalimat itu terlalu kasar, nadanya melunak. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu memang bermaksud begitu. Aku menatap ombak yang bergulung di luar jendela. Uang yang kamu transfer setiap bulan keterangannya kebutuhan rumah tangga. Cicilan rumah dipotong dari rekening bersama. Semua pengeluaran besar keluarga tercatat. Aku tidak bergantung padamu secara pribadi. Sebaliknya, proyek yang kukerjakan untuk Nusantara Bahari tidak pernah menerima bayaran yang sesuai. Kalau mau dihitung, mari kita hitung sampai tuntas. Ia terdiam sejenak. Aku hanya berharap masalah ini tidak sampai ke titik yang tidak bisa diperbaiki. Sejak kamu memakai cincin kawinmu untuk memasangkan cincin lain ke jari Clara, semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Aku tidak bermaksud menceraikanmu. Justru itu yang lebih mengerikan. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan semua yang terpendam di hatiku. Kamu tidak mengkhianatiku karena dorongan sesaat. Kamu melakukannya dengan sadar. Kamu ingin mempertahankan seorang istri yang bisa menjaga kehidupanmu, mengurus keluargamu, dan memberimu ide kreatif, sekaligus memberikan Clara sebuah upacara pernikahan. Kamu pikir setelah tahu, aku akan menangis, akan mengamuk, akan memintamu memutuskan hubungan dengannya. Tapi kamu tidak pernah berpikir, aku akan pergi. Di seberang telepon terdengar napasnya yang tertahan. Kamu sekarang hanya sedang emosi. Tunggu perjalanan ini selesai, kamu akan tenang. Bima, kataku dengan lembut, aku sangat tenang sekarang. Justru karena tenang, aku tidak datang ke acara pernikahanmu. Setelah menutup telepon, aku mulai menyusun bukti-bukti asli. Kertas buku catatan biruku terbuat dari bahan tahan air khusus, setiap sisinya memiliki nomor seri pembelian. Aku menemukan bukti pembelian 5 tahun lalu, menemukan tiket perjalanan dan struk penginapan saat wawancara, menemukan email saat aku mengirimkan proposal versi pertama kepada Bima, menemukan catatan percakapan saat aku meminta pendapat rekan kerja di perusahaanku yang lama sebelum Nusantara Bahari mendaftarkan merek dagang proyek tersebut. Semua bukti itu membentuk sebuah lini masa yang utuh. Tepat saat aku hendak menyerahkannya, Rian mengirimkan materi baru. Nusantara Bahari telah mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Mereka mengklaim bahwa seri di ujung pasang surut adalah hasil karya yang dibuat atas penugasan dari Bima Prasetyo selama masa pernikahan. Yang lebih mengejutkanku, dalam materi permohonan itu dilampirkan sebuah perjanjian konsultan. Di perjanjian itu ada tanda tanganku. Tanggal penandatanganannya 4 tahun yang lalu. Tapi aku tidak pernah melihat perjanjian itu. Perjanjian konsultan itu terdiri dari 6 halaman. 5 halaman pertama isinya biasa saja. Halaman terakhir tertulis, segala ide kreatif, naskah, wawancara, dan karya turunan yang dihasilkan selama masa kerjasama, secara cuma-cuma menjadi milik Nusantara Bahari Hotels. Tanda tangan itu memang terlihat seperti milikku. Bahkan lengkungan ke atas di sisi kanan yang biasa kulakukan saat menggoreskan pena pun ditiru dengan sangat mirip. Tetapi tanggal penandatanganan perjanjian itu adalah 17 September, 4 tahun yang lalu. Hari itu, aku sedang berada di Kepulauan Seribu mengurus pernikahan di sebuah pulau. Pernikahan itu terkendala peringatan topan. Semua tamu dievakuasi lebih awal. Aku dan tim lokal berjaga di hotel sampai dini hari keesokan harinya. Aku tidak mungkin berada di kantor pusat Nusantara Bahari untuk menandatangani dokumen. Kata mereka, perjanjian itu ditandatangani secara digital, tidak perlu kehadiran fisikmu. Dokumen aslinya? Mereka hanya menyerahkan salinan pindaian. Katanya dokumen asli untuk sementara tidak dapat ditemukan. Aku menatap tanda tangan itu lama sekali. Ini bukan tanda tangan digital. Kenapa? Tanda tangan itu berasal dari dokumen lain. 3 tahun lalu, Dewi Laksmi menjalani operasi dan membutuhkan tanda tangan keluarga untuk surat persetujuan risiko. Bima sedang di luar kota, aku yang menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pendamping untuknya. Tanda tangan di dokumen itu, karena saat itu pergelangan tanganku kaku setelah diinfus, ada jeda yang tidak wajar di sisi kanan huruf terakhir. Tanda tangan di perjanjian konsultan itu juga memiliki jeda yang sama persis. Seseorang tidak mungkin membuat jeda tinta yang identik dalam 2 tanda tangan yang berbeda. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang telah memotong dan menempel tanda tangan itu. Rian segera mengajukan permohonan analisis forensik dan meminta pihak lawan menyerahkan data waktu pembuatan dan riwayat pengiriman dokumen elektronik asli. Malam itu, Bima mengirim pesan kepadaku. Perjanjian itu hanya untuk formalitas audit perusahaan. Aku tidak tahu, tim hukum akan menggunakannya untuk mengajukan sita jaminan. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian,
Ia mengirim pesan lagi, tanda tangan itu bukan urusanku. Aku menyimpan tangkapan layar kedua pesan itu. Ia tidak menyangkal adanya masalah dengan perjanjian tersebut, hanya terburu-buru membersihkan namanya. Keesokan harinya, permohonan Nusantara Bahari tidak langsung disetujui, tetapi pihak penyelenggara program tetap menangguhkan kegiatan publikku. Seminar di atas laut yang telah dijadwalkan untukku dialihkan ke peserta residensi lain. Di poster promosi, namaku dicabut. Aku berdiri di depan papan pengumuman, melihat petugas menempelkan poster baru. Mas Budi datang, kami akan memberikan kompensasi untuk biaya sesimu. Ini bukan salahmu. Kamu sudah mempersiapkannya begitu lama. Sesuatu yang sudah dipersiapkan tidak akan hilang. Meskipun berkata begitu, setelah kembali ke kamar, aku duduk di depan pintu untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya setelah memutuskan untuk meninggalkan pernikahan, aku benar-benar kehilangan sesuatu. Bukan perasaan, bukan identitas, melainkan sebuah kesempatan yang telah kunanti selama 5 tahun. Aku bisa memahami kehati-hatian pihak penyelenggara, tetapi aku tidak bisa berpura-pura tidak sakit hati. Malamnya, ibuku mengirim sebuah foto. Di foto itu, Bima duduk di ruang tamunya. Di atas meja, ada kue lapis legit, kue kesukaanku waktu kecil. Ibuku berkata, dia sudah menunggu sampai sekarang. Setidaknya bicaralah dengannya. Aku menelepon ibuku. Kenapa ibu membiarkannya masuk? Dia menantuku. Kami sedang dalam proses cerai. Belum resmi cerai. Aku memejamkan mata. Bu, aku butuh ibu menghargai keputusanku. Aku hanya tidak ingin kamu menyesal nantinya. Apakah ibu benar-benar khawatir aku akan menyesal, atau khawatir orang lain akan menganggap putri ibu gagal dalam pernikahan? Ibuku langsung terdiam. Sejak kecil, yang paling ia pedulikan adalah Citra. Setelah ayah meninggal, ia membesarkanku seorang diri dan menaruh hampir semua harapannya padaku. Aku masuk universitas ternama, ia puas. Aku menikah dengan Bima yang mapan, ia lebih puas. Selama 7 tahun, tidak peduli seberapa banyak aku terluka, ia akan berkata, pernikahan tidak ada yang sempurna. Karena selama aku masih menjadi Nyonya Prasetyo, hidupnya seolah telah menyelesaikan sebuah pilihan yang benar. Nita, suaranya merendah, aku hanya takut kamu sendirian dan menderita. Aku sudah sangat menderita sekarang. Tapi ibu masih terus membujukku untuk kembali ke tempat yang membuatku menderita. Sebelum menutup telepon, aku hanya berkata satu kalimat. Lain kali, tanpa izinku, jangan beritahu jadwal dan alamatku kepadanya. Malam itu, aku mengubah status ibuku dari kontak darurat menjadi kontak biasa. Tindakan ini lebih sulit daripada melepaskan cincin kawin, tetapi ini adalah harga yang harus kubayar. Dalam pernikahan, aku terbiasa menjaga perasaan semua orang. Setelah meninggalkan pernikahan, aku baru sadar bahwa membangun batasan tidak hanya akan membuatku kehilangan suami, tetapi juga bisa membuat keluarga terdekat merasa tidak nyaman. Hari ketiga, lembaga forensik memberikan konfirmasi awal bahwa tanda tangan pada perjanjian konsultan menunjukkan adanya jejak penyalinan gambar. Berita ini belum resmi dirilis, tetapi Clara lebih dulu menerbitkan surat terbuka internal. Ia tidak secara langsung menyebutkan pernikahan, hanya mengatakan bahwa ia telah lama mengalami penindasan dan karyanya ditekan oleh konsultan proyek sebelumnya. Ia melampirkan beberapa lembar sketsa dari masa kuliah, mengklaim bahwa konsep inti di ujung pasang surut berasal dari tugas akhir yang ia kerjakan bersama Bima saat muda. Di sketsa itu memang tergambar mercusuar, ombak, dan gerbang pernikahan. Ia menulis, beberapa orang memanfaatkan hubungan pernikahan untuk mendapatkan data internal, lalu saat pergi, mengklaim hasil kerja tim sebagai miliknya. Begitu surat terbuka itu terbit, situasi seketika berbalik. Beberapa mitra yang tadinya bersimpati padaku mulai bimbang. Di internet juga muncul unggahan anonim yang menyebutku sebagai ibu rumah tangga yang memanfaatkan sumber daya suami untuk memoles citra diri. Bahkan ada yang mengatakan aku sengaja menyiapkan surat pernyataan cerai untuk merebut proyek Nusantara Bahari. Aku selesai melihat sketsa Clara dan memperbesar salah satu foto. Di sudut kanan bawah kertas tertulis tanggal. 12 tahun yang lalu. 7 tahun lebih awal dari proyekku. Jika sketsa itu asli, ia memang bisa membuktikan bahwa ia lebih dulu memiliki gagasan serupa. Mas Budi bertanya padaku, kamu pernah lihat gambar-gambar ini? Tidak. Apakah ini akan memengaruhi kepemilikanmu? Konsep itu sendiri tidak dilindungi hak cipta. Ombak, mercusuar, pernikahan, siapapun bisa menggambarnya. Aku menunjuk salah satu gambar. Tetapi di gambarnya muncul simpul bahari yang baru kutemukan 5 tahun lalu saat wawancara.
Itu adalah jenis simpul yang hanya dikenal di 2 desa nelayan di pesisir utara Jawa, dulu digunakan untuk mendoakan keselamatan para pelaut. 5 tahun lalu, aku meminta seorang tetua setempat untuk mendesain ulang simpul itu menjadi bagian dari ritual pernikahan. Sketsa Clara dari 12 tahun yang lalu tidak mungkin menampilkan simpul yang sudah dimodifikasi ini. Kecuali, tanggal di sketsa itu palsu, atau ia mengubahnya belakangan. Aku tidak langsung melontarkan tuduhan secara terbuka, karena hanya dengan gambar, aku tidak bisa membuktikannya. Aku butuh dokumen aslinya, dan kemungkinan besar dokumen itu ada di Nusantara Bahari. Malam itu, Bima menelepon lagi. Surat terbuka Clara bukan ideku. Tapi kamu tidak menghentikannya. Dia terdesak. Siapa yang mendesaknya? Nita, apa kamu harus menghancurkannya baru merasa puas? Aku menatap lautan hitam di luar jendela. Orang yang proyeknya ditangguhkan adalah aku. Orang yang tanda tangannya dipalsukan juga aku. Tapi kamu malah bertanya kenapa aku ingin menghancurkannya? Ia terdiam sejenak. Sketsa-sketsa dari masa kuliahnya itu memang ada, aku pernah melihatnya dulu. Dokumen aslinya di mana? Kamu mau apa? Memastikan kebenarannya. Tidak perlu. Apa yang kamu takutkan? Nada bicaranya tiba-tiba menjadi dingin. Aku hanya mengingatkanmu, jangan bertindak terlalu jauh. Aku menggenggam ponsel. Kalimat itu membuatku yakin, ia tahu ada masalah dengan sketsa itu. Bima, kataku. Yang benar-benar bertindak terlalu jauh bukanlah orang yang membongkar kebohongan, melainkan orang yang menciptakan kebohongan. Ketika perjalanan kapal pesiar sudah separuh jalan, aku menemukan anggaran kedua. Anggaran itu tersembunyi di versi riwayat email perencanaan pernikahan. Anggaran pertama nama proyeknya adalah peluncuran musim panas merek Ancol Bay, dengan total anggaran 1,8 miliar rupiah. Versi kedua ditulis dengan sangat jelas. Gaun pengantin custom 220 juta, cincin berlian 860 juta, busana keluarga kedua belah pihak 80 juta, fotografer, band, buku janji, dan souvenir pernikahan di lokasi tepi laut total 420 juta. Pihak pembayarnya masih Nusantara Bahari Hotels. Yang lebih krusial, di bagian akhir anggaran ada catatan tulisan tangan. Setelah upacara selesai, Clara Santoso secara resmi mengambil alih sebagai penanggung jawab proyek di ujung pasang surut. Anindita Sari mempertahankan gelar sebagai salah satu pendiri secara eksternal, perubahan personel tidak diumumkan untuk sementara. Aku membacanya berulang kali, 3 kali. Sampai saat itu, aku baru benar-benar memahami tujuan sebenarnya dari pernikahan ini. Bima tidak sedang berbaik hati sesaat, Clara juga tidak hanya menginginkan sebuah upacara. Mereka sudah lama memutuskan untuk menggunakan proyekku untuk menyelesaikan serah terima posisi baginya. Aku tetap mempertahankan gelar karena beberapa klien jangka panjang hanya mempercayaiku. Clara mendapatkan posisi dan kekuasaan real. Bima mendapatkan keseimbangan antara pernikahan, cinta lama, dan karier. Sementara aku akan terjebak dalam posisi yang paling absurd. Suamiku menikahkan wanita lain, dan aku masih harus bertindak sebagai salah satu pendiri untuk menjaga reputasi proyek mereka. Sore harinya, aku melakukan rapat video dengan Rian. Apakah riwayat versi anggaran ini bisa dijadikan bukti? Harus dipastikan cara memperolehnya. Email itu berasal dari kotak masuk proyek yang berhak aku akses. Hak akses administrator adalah hak yang kumiliki sejak membuat kotak masuk itu, dan Nusantara Bahari tidak pernah memberitahuku untuk menghentikannya. Baik, amankan dulu secara utuh, jangan disebarkan. Rian berhenti sejenak. Nita, materi ini bukan hanya tentang kesalahan dalam pernikahan, tapi juga bisa menyangkut penggunaan dana perusahaan dan pelaporan palsu. Kita bisa menyerahkannya ke Dewan Pengawas atau Departemen Audit Nusantara Bahari. Kalau diserahkan sekarang, mereka akan lebih dulu menghancurkan bukti lain. Maksudmu? Tunggu sampai mereka secara aktif menggunakan anggaran ini? Aku tahu Clara tidak akan puas hanya dengan sepucuk surat terbuka. Ia perlu segera memantapkan posisinya sebagai penanggung jawab proyek. Setelah kegagalan pernikahan, ia lebih butuh membuktikan melalui karier bahwa ia bukanlah bahan tertawaan. Selama ia terus mempromosikan musim baru di ujung pasang surut, ia akan meninggalkan lebih banyak jejak penggunaan yang tidak bisa disangkal. Aku tidak lagi memfokuskan seluruh energiku untuk membuktikan pengkhianatan dalam pernikahan. Hal itu sudah cukup jelas. Aku mulai merancang ulang arah serangan balikku. Pertama, menuntut Nusantara Bahari untuk berhenti menggunakan naskah upacara, cerita asli, dan sistem visual spesifik yang terdaftar atas namaku. Kedua, menuntut bayaran yang wajar dan penyebutan nama untuk 5 tahun terakhir.
Terakhir, menuntut audit atas biaya pernikahan dan anggaran proyek. Rian bertanya, kamu tidak takut mereka akan berbalik menuduhmu menghancurkan perusahaan? Takut. Tapi kenapa tetap kulakukan? Karena jika aku terus diam, lain kali mereka akan menggunakan cara ini untuk menghadapi orang lain. Aku tidak ingin Nusantara Bahari bangkrut dalam semalam. Di sana ada karyawan biasa, ada pengrajin desa nelayan yang sudah lama bekerja sama, dan ada banyak sekali pasangan yang mempercayakan pernikahan mereka pada kami. Yang ingin ku pertanggungjawabkan adalah orang-orang tertentu dan keputusan-keputusan tertentu, bukan menghancurkan segalanya dengan satu luapan emosi. Hari itu, aku mengirimkan surat penjelasan resmi kepada 7 mitra jangka panjang. Tanpa menuduh soal pernikahan, tanpa meminta mereka berpihak. Hanya memberitahukan bahwa sebelum masalah kepemilikan selesai, setiap penggunaan naskah asli dan materi wawancaraku memerlukan otorisasi ulang. 5 orang membalas diterima. 2 orang tidak merespons. Salah satunya adalah Nenek Inah, pengrajin simpul bahari dari pesisir utara Jawa. Keesokan harinya, cucu Nenek Inah meneleponku. Mbak Anindita, kemarin orang dari Nusantara Bahari datang. Katanya, pesanan selanjutnya akan diurus oleh direktur baru, Mbak Clara, dan meminta nenek saya menandatangani kontrak eksklusif yang baru. Sudah ditandatangani? Belum. Nenek bilang, dulu dia setuju mengeluarkan keahlian lamanya karena janji pada Mbak. Aku terdiam sejenak. Jangan karena aku, kalian menolak bisnis yang wajar. Jika syarat kontraknya sesuai, kalian bisa bekerja sama. Di seberang telepon terdengar suara serak sang nenek. Bisnis ya bisnis. Tapi mengubah cerita tidak bisa. Aku memegang ponsel, tiba-tiba mataku terasa panas. Selama 5 tahun ini, untuk pertama kalinya ada yang secara tegas memberitahuku bahwa ia ingat siapa yang pertama kali datang, siapa yang duduk di bangku kayu rendah di rumahnya mendengarkan ceritanya sepanjang sore, siapa yang berjanji tidak akan mengubah kisahnya menjadi produk tanpa asal-usul. Cucu Nenek Inah kemudian mengirimkan sebuah video. Video itu direkam 5 tahun lalu. Aku duduk di halaman rumah, belajar membuat simpul. Buku catatan biru tergeletak di pangkuanku. Nenek Inah sambil mencontohkan berkata, simpul ini Anindita yang modifikasi. Jadi lebih sederhana, pengantin baru juga bisa belajar. Di sudut kanan bawah, video tertera waktu perekaman asli. Video itu tidak bisa secara tunggal membuktikan kepemilikan, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa klaim Clara tentang sketsa simpul bahari dari 12 tahun yang lalu bermasalah. Aku masih tidak mempublikasikannya, hanya meminta Rian untuk mengamankan bukti. Sementara itu, Nusantara Bahari mengumumkan akan mengadakan acara promosi investasi untuk proyek musim baru dalam 2 minggu. Penanggung jawabnya adalah Clara Santoso. Temanya tidak berubah, masih di ujung pasang surut. Pada hari pengumuman, Clara menerima wawancara dari sebuah media industri. Ia berkata, kreativitas sejati tidak akan berhenti hanya karena seseorang pergi. Di akhir wawancara, wartawan menyinggung tentang pernikahan rahasia itu. Dengan mata berkaca-kaca ia menjawab, saya dan Bima telah melewatkan banyak hal selama bertahun-tahun. Hari itu hanyalah sebuah perpisahan 2 sahabat lama dengan masa lalu, tetapi dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Kali ini, aku akhirnya memberikan tanggapan publik. Hanya 3 kalimat. Perpisahan tidak memerlukan gaun pengantin, cincin, dan keluarga kedua belah pihak. Sesi pemotretan merek tidak memerlukan mempelai pria mengejar dari lokasi acara sampai ke pelabuhan. Mengenai masalah karya dan biaya, silakan tunggu hasil audit dan proses hukum. Setelah tanggapan itu terbit, opini publik kembali berbalik. Bima mengirimiku sebuah pesan, kamu menang. Apa untungnya adu mulut ini bagimu? Aku menatap kalimat itu, tidak marah. Ia masih berpikir, yang kuinginkan hanyalah menang atau kalah. Ia tidak mengerti, yang sebenarnya ingin kurebut kembali bukanlah sebuah perdebatan, melainkan hak untuk menjelaskan hidupku sendiri. 2 hari sebelum kapal pesiar kembali, permohonan sita jaminan sementara yang diajukan Nusantara Bahari sebagian dikabulkan. Sebelum kepemilikan dipastikan, aku tidak boleh mempublikasikan materi proyek yang disengketakan secara lengkap, juga tidak boleh terus menggunakan seri di ujung pasang surut untuk tujuan komersial atas nama pribadi. Ini berarti film dokumenter pendek yang telah kusiapkan untuk diputar di pameran penutupan program residensi harus ditarik. Film itu sudah selesai disunting. Aku bekerja 3 malam berturut-turut untuk menyelesaikannya. Saat pemberitahuan itu tiba, ruang pemutaran sedang melakukan tes peralatan. Gambar berhenti pada tangan Nenek Inah yang sedang membuat simpul. Petugas mematikan proyektor, layar putih kembali kosong.
Mas Budi berdiri di sampingku, wajahnya masam. Mereka hanya menyerahkan perjanjian pindaian yang kontroversial. Kenapa bisa membatasimu? Sita jaminan bukan putusan akhir, hanya untuk mencegah sengketa meluas. Lalu kerugianmu? Akan kutuntut nanti. Ucapanku tenang, tetapi jemariku terus menggenggam remote control. Ini adalah pertama kalinya Bima Prasetyo benar-benar menang. Ia berhasil membuat namaku hilang dari pameran penutupan. Clara, pada hari yang sama, mengumumkan daftar tamu untuk acara promosi investasi. Beberapa klien yang telah lama bekerja sama denganku muncul di daftar itu. Salah satunya mengirim pesan pribadi. Maaf, Mbak Anindita. Proyek tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Kami hanya bisa bekerja sama dengan penanggung jawab yang ada sekarang. Aku membalas, saya mengerti. Setelah meletakkan ponsel, aku pergi ke dek untuk menenangkan diri cukup lama. Pergi secara sukarela bukan berarti tidak akan sakit. Tetap waras tidak membuat kerugian menjadi ringan. Aku tidak hanya kehilangan satu kesempatan pameran, tetapi juga jaringan yang kubangun selama bertahun-tahun, ritme kerja, dan posisi di industri. Untuk sesaat, aku bahkan berpikir, andai saja aku tidak mengirim surat pernyataan itu, apakah aku masih bisa mempertahankan semua ini? Tapi pikiran itu hanya bertahan beberapa detik. Jika aku tidak mengirim surat itu, sekarang aku mungkin masih membereskan kekacauan dari naiknya posisi Clara. Yang kumiliki juga hanya pernikahan yang utuh di permukaan dan nama yang bisa diambil kapan saja. Malamnya, ibuku menghubungiku lagi. Kali ini ia tidak membujuk. Bima hari ini membawa pulang kotak kue lapis legit itu. Oh, dia duduk di lantai bawah cukup lama. Ibu mau bilang apa? Ibuku berhenti sejenak. Dulu waktu muda, ibu juga pernah ingin bercerai dengan ayahmu. Aku belum pernah mendengar ia menceritakan ini. Kenapa? Dia meminjamkan tabungan keluarga pada saudaranya tanpa memberitahuku. Uang itu tidak pernah kembali. Kami bertengkar selama setengah tahun. Lalu kenapa tidak jadi cerai? Karena kamu masih kecil. Dan juga karena aku takut jadi omongan orang. Suaranya sangat pelan. Setelah itu, ayahmu bersikap baik padaku. Aku selalu merasa, kalau sudah dilewati, ya sudahlah. Makanya selama ini ibu juga selalu menyuruhmu untuk sabar. Bu, Nita, ibu tidak tahu apakah yang kamu lakukan sekarang benar atau tidak. Tapi ibu tidak akan lagi membujukmu untuknya. Aku tidak langsung menjawab. Angin laut masuk melalui jendela yang setengah terbuka. Cukup lama, baru aku berkata, terima kasih. Ini bukan pemahaman sepenuhnya, tetapi ini adalah perubahan nyata pertama di antara kami. Keesokan harinya, Rian memberitahuku hasil analisis perjanjian konsultan sudah keluar. Tanda tangan itu memang hasil salinan gambar. Metadata file juga menunjukkan bahwa perjanjian yang katanya ditandatangani 4 tahun lalu itu sebenarnya dibuat sebulan sebelum pernikahan. Komputer yang digunakan adalah milik Pusat Kreatif Nusantara Bahari, dan akun yang terakhir kali mengubahnya adalah milik Clara Santoso. Bukti ini cukup untuk mengajukan pencabutan sita jaminan. Tetapi Nusantara Bahari segera menyerahkan penjelasan baru. Mereka mengklaim Clara hanya diminta oleh tim hukum untuk merapikan dokumen historis dan tidak tahu asal-usul tanda tangan itu. Bima, di sisi lain, memberikan pernyataan tertulis bahwa ia tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut. Keduanya mulai saling melempar tanggung jawab. Aku bertanya pada Rian, siapa yang bisa dituntut atas pemalsuan bukti? Tergantung proses penggunaan spesifiknya. Setidaknya kita bisa meminta pengadilan untuk memberikan teguran, denda, dan menolak perjanjian ini dalam kasus selanjutnya. Clara akan bilang itu perbuatan bawahannya. Karena itu kita masih perlu menemukan sumber instruksi awal dokumen itu. Pada malam terakhir perjalanan, aku menerima sebuah email anonim. Pengirimnya tidak bernama. Lampirannya adalah sebuah tangkapan layar percakapan internal. Clara mengirim pesan kepada asisten hukum. Bima setuju kita buatkan dulu satu perjanjian konsultan historis. Hanya untuk menjelaskan kepemilikan materi, tidak akan benar-benar merugikan Anindita. Tanda tangannya cari dari dokumen saat Bu Dewi dirawat di rumah sakit. Buat yang rapi. Di bawahnya, asisten hukum membalas. Pak Bima meminta agar tidak ada instruksi tertulis. Tangkapan layar itu sangat krusial, tetapi sebagai materi anonim tidak bisa langsung dipastikan kebenarannya. Aku tidak langsung memberikannya kepada media, hanya meneruskannya kepada Rian dan memintanya untuk mengajukan permohonan penyitaan ponsel kerja dan riwayat percakapan perusahaan dari pihak-pihak terkait melalui proses hukum. Hari kapal pesiar merapat, pelabuhan sudah ramai. Ada media,
ada tim Humas Nusantara Bahari, dan ada Bima Prasetyo. Ia berdiri di barisan terdepan di dekat pintu keluar. Tangannya kosong, tidak membawa bunga, tidak membawa cincin. Ia hanya mengenakan setelan abu-abu gelap yang dulu sering kupilihkan untuknya. Saat aku mendorong koperku keluar, ia melangkah maju. Kita bicara. Pengacaraku ada di tempat parkir. Aku hanya mau bicara denganmu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ia melihat kartu identitas di dadaku, matanya berhenti selama 2 detik. Proyeknya sudah selesai? Iya. Ku dengar pameranmu dibatalkan. Aku menatapnya. Bukan ku dengar. Kamu yang membuatnya dibatalkan. Rahangnya mengeras. Aku hanya melindungi kepentingan sah perusahaan. Dengan perjanjian palsu, beberapa wartawan di sekeliling langsung mengangkat kamera mereka. Bima merendahkan suaranya, ini bukan tempat untuk bicara. Kalau begitu, seharusnya kamu tidak datang. Aku melewatinya. Ia mengulurkan tangan dan meraih gagang koperku. Anindita. Aku berhenti, tidak menyentuhnya. Lepaskan. Pulanglah bersamaku. Bukankah kuncinya sudah diganti? Jemarinya menegang. Jelas ia tidak menyangka aku tahu. Aku hanya takut ada orang yang masuk sembarangan. Itu properti bersama. Aku akan memberimu kuncinya. Tidak perlu. Aku menunjuk ke arah tempat parkir. Rian sudah berjalan kemari bersama petugas. Sore ini, dengan disaksikan oleh kedua belah pihak, kami akan mengambil sisa barang-barang pribadi. Setelah itu, bagaimana penyelesaian rumah ini, kita ikuti prosedur hukum. Ia menatapku. Kamu bahkan tidak mau rumah lagi? Yang tidak kuinginkan bukan rumah. Tapi seseorang yang bisa mengunciku di luar kapan saja. Aku melepaskan pegangan koperku. Ia secara refleks menggenggamnya lebih erat, tetapi aku langsung berbalik badan dan berjalan dengan tangan kosong menuju Rian. Di dalam koper itu hanya ada pakaian. Buku catatan biru yang benar-benar penting selalu ada di dalam ranselku. Bima Prasetyo berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya ia sadar, ia bisa menahan koperku, tetapi tidak bisa menahanku. Saat aku kembali ke rumah itu, kunci pintu sudah diganti dengan sistem sidik jari yang baru. Petugas hadir, Rian merekam seluruh proses. Bima memasukkan kata sandi, membuka pintu, dan mempersilakanku masuk. Ruang tamu tidak berubah. Di atas meja makan bahkan masih ada tatakan gelas yang kubeli sebelum berangkat, seolah-olah selama barang-barang ini tetap di tempatnya, pernikahan juga masih utuh. Aku langsung menuju ruang kerja. Di rak buku paling bawah ada sebuah kotak kayu. Di dalamnya tersimpan kaset-kaset wawancara proyek awal dan foto-foto. Kotak itu tidak ada. Aku menoleh dan bertanya, barangnya di mana? Bima menghindari tatapanku. Kata perusahaan, mungkin ada materi komersial, jadi diamankan dulu. Siapa yang mengambilnya? Clara. Kapan? Sehari setelah pernikahan. Aku menatapnya selama beberapa detik. Di dalamnya ada tape recorder peninggalan ayahku. Juga naskah wawancara pribadiku. Aku akan menyuruhnya mengembalikan. Tulis di daftar. Petugas langsung mencatat. Bima akhirnya menunjukkan ketidaksabaran. Apa kamu harus melakukan ini di depan orang luar? Saksi bukan orang luar. Apa kita sudah tidak punya kepercayaan dasar lagi? Rian mengangkat kepala dan meliriknya. Aku justru tidak bisa tertawa. Kamu mengganti kunci, mengambil barang, memalsukan perjanjian, lalu bertanya kenapa aku tidak punya kepercayaan? Masalah perjanjian sudah kujelaskan, aku tidak tahu sebelumnya. Catatan percakapan akan menjelaskan apakah kamu tahu atau tidak. Ekspresinya jelas berubah. Catatan percakapan apa? Aku tidak menjawab. Email anonim itu belum dipublikasikan, seharusnya ia tidak tahu isinya. Semakin ia panik, semakin menunjukkan ada sesuatu di baliknya. Di kamar tidur utama, aku mengambil beberapa barang pribadi terakhirku. Di laci terdalam meja rias, ada sebuah contoh undangan pernikahan dari 7 tahun yang lalu. Dulu kami tidak mengadakan pernikahan besar-besaran. Ayah baru saja meninggal, kondisi emosional ibuku tidak stabil. Aku hanya mengundang sekitar 20 kerabat dekat. Bima pernah berjanji, setelah Hotel Nusantara Bahari stabil, ia akan memberiku sebuah pernikahan di tepi pantai. Belakangan, setiap tahun selalu sibuk, dan aku perlahan tidak lagi menyinggungnya. Sekarang, ia memberikan pernikahan di tepi pantai yang mahal itu kepada Clara. Aku mengambil undangan itu, melihatnya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Bima berdiri di ambang pintu. Pernikahan itu, aku bisa memberikannya padamu. Aku kira aku salah dengar. Apa? Selama kamu menarik gugatan, kita akan adakan lagi.
Nada bicaranya sangat serius, seolah yang ia tawarkan adalah solusi yang bisa memperbaiki segalanya. Skalanya bisa lebih besar. Lokasinya kamu yang pilih. Bagaimana dengan Clara? Aku akan memintanya keluar dari perusahaan. Kamu mencintainya? Ia terdiam. Itu tidak penting. Bagimu, apa yang penting? Mengembalikan semuanya seperti semula. Aku akhirnya mengerti kenapa ia mengejarku sampai ke pelabuhan. Bukan karena tiba-tiba kehilangan cinta, melainkan karena kepergianku mengacaukan tatanan yang telah ia atur. Seharusnya aku tetap di rumah, terus menjadi Nyonya Prasetyo, terus menjaga proyek, terus membantunya merawat ibunya. Sementara Clara, cukup ditempatkan di posisi yang tidak lagi menimbulkan konflik. Inilah normal yang ia pahami. Bima, pernikahan bukan kupon kompensasi. Aku mengangkat kotak berisi barang-barangku. Yang kamu berikan padanya adalah sebuah pilihan. Sekarang yang ingin kamu berikan padaku adalah sebuah penyelesaian. Ia menghalangi pintu. Lalu apa sebenarnya yang kamu mau? Perceraian. Selain perceraian? Tidak ada. Wajahnya perlahan menjadi muram. Kamu pikir dengan meninggalkan keluarga Prasetyo, kamu bisa langsung memulihkan kariermu. Setidaknya kegagalan itu milikku sendiri. Para mitra itu mengakui Nusantara Bahari, bukan kamu. Kalau begitu, kita berkenalan lagi. Usiamu sudah 35 tahun. Kalimat ini sama persis dengan ucapan ibuku. Aku menatapnya, tiba-tiba merasa lelah. Kenapa kalian semua berpikir usia 35 tahun cukup untuk membuatku menerima segala penghinaan? Ia tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya. Sore itu, Nusantara Bahari mengadakan rapat internal. Clara mengusulkan untuk memutuskan semua status konsultan historisku dengan alasan membocorkan rahasia dagang dan menuntut ganti rugi. Bima tidak setuju. Keduanya bertengkar di ruang rapat. Cerita ini kudengar dari ibuku, yang diceritakan oleh Dewi Laksmi. Clara merasa hanya dengan membuktikan aku sebagai pelanggar hak cipta, ia bisa mempertahankan posisinya. Bima, di sisi lain, mulai ragu karena hasil analisis perjanjian konsultan sudah merugikan mereka, dan lebih lagi, tangkapan layar anonim itu sangat mungkin benar adanya. Keesokan harinya, asisten hukum Nusantara Bahari secara proaktif menghubungi Rian. Ia adalah orang yang membalas pesan di tangkapan layar itu, namanya Dodi. Dodi mengatakan perjanjian itu dibuat atas permintaan Clara. Bima tidak memberikan instruksi tertulis secara langsung, tetapi di kantornya secara eksplisit menyatakan, selesaikan dulu masalah kepemilikannya. Nanti kalau Anindita kembali, kita bicarakan lagi. Dodi menyimpan rekaman pertemuan hari itu. Bukan untuk membantuku, melainkan karena Clara bersiap untuk melimpahkan semua tanggung jawab kepadanya. Ia butuh melindungi diri. Dalam rekaman itu, suara Bima sangat jelas. Tanda tangannya pakai format yang lama saja, tidak penting. Dia tidak akan benar-benar menggugatku. Aku mendengarkan kalimat itu lama sekali. Bukan marah, melainkan sebuah kesadaran akhir yang datang terlambat. Saat ia memalsukan dokumen, ia bahkan tidak merasa sedang menyakitiku. Karena ia yakin, aku tidak akan benar-benar melawan. Pernikahan tidak hanya memberinya kedekatan dan kepercayaan, tetapi juga sebuah ilusi. Bahwa tidak peduli seberapa jauh ia melanggar batas, aku tidak akan pernah membuatnya menanggung akibat. Dodi bersedia menjadi saksi, tetapi dengan satu syarat. Ia berharap Nusantara Bahari tidak menuntutnya dengan alasan membocorkan rahasia dan melunasi upah lemburnya yang tertunggak. Rian berkata, kami tidak bisa mewakili Nusantara Bahari untuk berjanji. Kalau begitu, masukkan buktinya ke dalam lingkup permintaan pengadilan. Ia akan bekerja sama sesuai hukum. Aku tidak memintanya berpihak padaku tanpa syarat. Saksi di dunia nyata juga punya kepentingannya sendiri. Ia bukan tiba-tiba sadar, melainkan karena Clara memaksanya menanggung semua risiko, ia memilih jalan yang lebih menguntungkan baginya. 3 hari kemudian, pengadilan mencabut pembatasan sementara terhadapku. Perjanjian konsultan dinyatakan memiliki masalah keaslian yang signifikan. Pameran penutupanku sudah selesai, kesempatan yang hilang tidak bisa kembali. Tetapi aku akhirnya mendapatkan kembali hak untuk menggunakan materi asli pribadiku. Aku tidak merayakannya, melainkan memasukkan putusan itu di samping buku catatan biruku. Serangan balik tidak secara otomatis mengganti kerugian. Ia hanya bisa menghentikan kerugian agar tidak terus meluas. Acara promosi investasi Nusantara Bahari tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Clara tidak membatalkan tema di ujung pasang surut. Ia hanya menghapus sebagian teks ritual yang jelas-jelas milikku, menggantinya dengan elemen yang lebih abstrak seperti ombak, mercusuar, dan simpul bahari.
Ia pikir dengan begitu ia bisa menghindari sengketa kepemilikan. Sehari sebelum acara, koperasi di pesisir utara Jawa menerima pemberitahuan. Nusantara Bahari meminta mereka berhenti menggunakan simpul Bahari versi lama dan beralih ke gaya yang ada di sketsa kuliah Clara. Nenek Inah, setelah melihat gambarnya, menemukan bahwa simpul di sketsa kuliah itu identik dengan versi yang kumodifikasi 5 tahun lalu. Bahkan satu lilitan yang sengaja kukurangi untuk memudahkan para lansia membuatnya pun tidak berubah. Nenek Inah menolak memasok. Nusantara Bahari kemudian menghubungi pabrik lain untuk memproduksi tiruannya secara massal. Kali ini, aku secara resmi mengajukan gugatan hak cipta dan persaingan tidak sehat, serta memohon penyitaan bukti atas materi yang akan ditampilkan di acara promosi investasi. Aku tidak meminta untuk menghentikan seluruh acara. Hanya meminta mereka tidak menyebut cerita wawancaraku, teks orisinalku, dan karya spesifikku sebagai hasil karya kuliah Clara. Pada hari acara promosi, aku juga datang. Bukan sebagai Nyonya Prasetyo, melainkan sebagai penggugat. Lokasinya masih di Hotel Teluk Ancol, tempat pernikahan rahasia itu diadakan. Mawar putih sudah disingkirkan, panggung diganti dengan latar belakang biru tua. Tetapi goresan di dasar menara sampahnya yang disebabkan oleh cincin berlian itu masih ada. Aku berhenti sejenak saat melewatinya. Seorang staf mengenaliku, ekspresinya canggung. Bu Anindita, silakan duduk di barisan pengamat di belakang. Baik. Aku tidak meminta meja utama, juga tidak meminta perlakuan khusus apapun. Setelah acara dimulai, Clara naik ke panggung menceritakan asal-usul proyek. Ia mengenakan setelan putih yang rapi dan elegan. Tidak menyebut pernikahan, tidak menyebut diriku. Hanya mengatakan 12 tahun yang lalu, sebelum ia melanjutkan studi ke luar negeri, ia sudah menyusun sebuah konsep pernikahan yang berhubungan dengan laut. Di layar besar muncul sketsa-sketsa itu. Para hadirin mulai memotret. Aku membuka buku catatan biruku, memastikan setiap detail yang sesuai. Saat ia berbicara tentang simpul Bahari, Nenek Inah masuk dari pintu samping. Nenek itu pertama kalinya datang ke hotel mewah seperti ini, sol sepatunya masih menempel sedikit lumpur. Petugas ingin menahannya, aku bangkit dan membantunya berjalan. Clara di atas panggung, ekspresinya berubah. Nenek Inah membawa sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada 3 jenis simpul. Paling kiri adalah simpul lama yang sudah turun-temurun di desanya. Di tengah adalah versi yang kumodifikasi 5 tahun lalu. Paling kanan adalah tiruan yang diminta oleh Nusantara Bahari untuk diproduksi, yang diklaim sebagai versi orisinal 12 tahun lalu. Kedua simpul terakhir benar-benar identik. Para hadirin mulai berbisik. Clara menggenggam mikrofon lebih erat. Simpul tradisional memang bisa memiliki kemiripan. Aku tidak naik ke panggung untuk merebut mikrofonnya, hanya meminta staf di sana untuk memutar video penyitaan bukti yang diizinkan oleh pengadilan. Dalam video itu, Nenek Inah dengan jelas menceritakan proses modifikasi, dengan waktu perekaman 5 tahun yang lalu. Kemudian muncul email korespondensiku dengan koperasi, gambar revisi sampel, dan catatan pendaftaran hak cipta. Halaman terakhir adalah hasil analisis dokumen asli sketsa Clara. Kertasnya memang berusia 12 tahun, tetapi tinta yang digunakan untuk bagian simpul Bahari tidak berasal dari periode yang sama dengan gambar lainnya. Ahli hanya bisa memastikan adanya penambahan di kemudian hari, tidak bisa menentukan waktu pastinya. Tapi itu sudah cukup untuk membantah klaimnya bahwa konsep utuh terbentuk 12 tahun lalu. Seorang mitra berdiri dan bertanya, Bu Clara, sketsa Anda sebenarnya sudah direvisi berapa kali? Wajah Clara memucat. Seorang kreator menyempurnakan sketsanya itu hal yang normal. Kenapa dalam surat terbuka tidak Anda jelaskan? Karena konsep intinya tidak berubah. Aku akhirnya angkat bicara. Anda boleh menyempurnakan sketsa Anda sendiri. Tapi Anda tidak bisa memasukkan konten yang baru muncul 5 tahun lalu ke dalam kertas dari 12 tahun yang lalu menggunakannya untuk membuktikan bahwa saya menjiplak Anda. Ia menatapku. Anindita, kamu juga meminjam dari budaya tradisional. Saya tidak pernah mengatakan, simpul Bahari adalah ciptaanku. Aku menunjuk kotak kayu itu. Simpul lama adalah milik komunitas lokal. Yang saya lakukan adalah desain modifikasi dan naskah ritual. Dalam perjanjian kerjasama, sumber, ruang lingkup penggunaan, dan pembagian keuntungan semuanya tertulis dengan jelas. Yang sebenarnya Anda takuti bukanlah orang lain tahu Anda menggunakan elemen tradisional, melainkan orang lain tahu, Anda tidak menyelesaikan pekerjaan yang Anda klaim telah Anda selesaikan. Suara Clara menegang. Setidaknya konsep pernikahan Bahari adalah ideku lebih dulu.
Pernikahan Bahari bukan konsep eksklusif milik siapapun. Mercusuar, ombak, gerbang putih juga bukan. Aku menutup buku catatanku. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Yang saya permasalahkan adalah naskah wawancaraku, alur acaraku, dan namaku. Anda mengambil karya spesifik, tetapi terus bersembunyi di balik konsep abstrak. Beberapa klien di barisan depan mulai memeriksa materi mereka. Bima Prasetyo akhirnya berdiri dari barisan pertama. Hari ini adalah acara promosi investasi, bukan sidang sengketa. Masalah terkait akan diselesaikan melalui jalur hukum. Ia mencoba agar acara tetap berlanjut, tetapi mitra yang bertanggung jawab atas pendanaan proyek langsung menyatakan akan menangguhkan penandatanganan kontrak sampai masalah audit dan kepemilikan selesai. Tak lama kemudian, perwakilan Dewan Pengawas Nusantara Bahari mengumumkan bahwa perusahaan akan melakukan audit khusus terhadap biaya promosi merek. Di layar besar, proposal pernikahan Bahari itu masih menyala. Tetapi di antara hadirin, tidak ada lagi yang mendengarkan. Clara berbalik menghadap Bima Prasetyo. Kamu sudah berjanji akan menyelesaikannya. Mikrofonnya belum dimatikan. Kalimat itu terdengar oleh seluruh ruangan. Wajah Bima menjadi sangat muram. Turun dulu. Kenapa harus aku yang turun? Emosinya akhirnya meledak. Proyek ini kamu yang suruh aku ambil. Perjanjian itu juga kamu yang setujui untuk dibuat. Biaya pernikahan itu kamu yang bilang bisa pakai anggaran promosi. Aula seketika hening. Dewi Laksmi melompat berdiri dan mematikan mikrofon. Staf dengan panik memotong suara. Tetapi orang-orang yang seharusnya mendengar sudah mendengarnya. Aku tidak merasa menang, hanya merasa konyol. Mereka menghabiskan begitu banyak energi untuk menutupi, pada akhirnya saat saling menyalahkan, mereka sendiri yang merobek kebenarannya. Aku berbalik dan meninggalkan aula. Saat melewati goresan itu, aku tidak berhenti lagi. Di belakangku terdengar suara Bima, Nita. Kali ini, aku tidak menoleh. Audit khusus berlangsung selama 2 bulan. Hasilnya lebih rumit dari yang kuduga. Dari biaya pernikahan rahasia sebesar 1,8 miliar rupiah, 760 juta berasal dari anggaran pemotretan merek yang wajar, karena di lokasi memang diatur tim fotografer, dan beberapa materi promosi sempat diambil. Sisa 1,04 miliar rupiah lainnya menyangkut gaun pengantin pribadi, cincin, busana kerabat, souvenir, dan jamuan pribadi yang tidak dapat dianggap sebagai pengeluaran perusahaan yang wajar. Bima akhirnya mengembalikan dana ini ke perusahaan. 3 vendor yang dihubungi oleh Clara juga memiliki masalah harga yang jauh di atas standar pasar. Salah satu studio gaun pengantin pernah mentransfer kembali biaya konsultan sebesar 120 juta rupiah ke rekening pribadinya. Ia menjelaskan itu adalah upah konsultasi desain, tetapi dalam kontrak tidak ada layanan terkait. Nusantara Bahari tidak melapor ke polisi, hanya memberhentikannya, menuntut pengembalian keuntungan yang tidak semestinya, dan berhak menuntut lebih lanjut. Ia kemudian melimpahkan semua tanggung jawab kepada Bima Prasetyo. Hubungan keduanya hancur dengan cepat. Pernikahan itu gagal menjadi sebuah awal, sebaliknya menjadi bukti saling tuduh mereka. Pada mediasi perceraian pertama, aku dan Bima duduk berhadapan di seberang meja panjang. Ia tampak jauh lebih kurus. Lengan kemejanya yang biasanya selalu rapi, hari ini salah satu kancingnya terpasang keliru. Mediator bertanya, apakah kedua belah pihak masih memiliki kemungkinan untuk rujuk. Aku menjawab, tidak ada. Bima tidak langsung menjawab. Setelah lama, baru ia berkata, saya tidak setuju cerai. Mediator bertanya, alasannya. Kami memiliki hubungan selama 7 tahun. Apakah ada solusi perbaikan? Saya bersedia memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Clara Santoso, dan juga bersedia memberikan kompensasi atas kerugian karier Anindita. Ia selesai berbicara dan menatapku. Saya sudah menonaktifkan semua jabatan terkait proyek. Biaya pernikahan juga sudah saya kembalikan. Rumah itu bisa untukmu. Mediator mengingatkan, harta bersama perlu dibagi sesuai hukum, bukan siapa memberi siapa. Wajahnya sedikit menegang. Aku angkat bicara. Saya tidak menuntutnya memberikan semua hartanya. Properti dibagi berdasarkan kontribusi pembelian dan cicilan bersama. Tabungan bersama dibagi sesuai hukum. Karya pribadi saya dan bayaran yang wajar diselesaikan dalam kasus terpisah. Kesalahan dalam pernikahan dinilai berdasarkan bukti. Setiap butir sangat jelas. Tanpa emosi, tanpa tuntutan yang tidak masuk akal, juga tidak memberinya kesempatan untuk menukar harta dengan pernikahan. Mediator untuk sementara meninggalkan kami untuk berbicara berdua.
Setelah pintu ditutup, Bima menatap meja. Setelah acara promosi itu, proyeknya berhenti. Aku tahu, beberapa mitra memutus kontrak. Kerugiannya besar. Itu disebabkan oleh risiko kepemilikan dan audit. Kalau saja dulu kamu bicara denganku secara pribadi, tidak akan sampai seperti ini. Aku menatapnya. Kalian memilih mengadakan pernikahan saat aku berlayar ke laut juga tidak bicara denganku secara pribadi. Bibirnya bergerak, akhirnya tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari tasnya. Kotak yang dibawa Clara dari rumah. Semua arsipnya ada di dalam. Aku tidak langsung menerimanya. Sudah diperiksa? Pengacara sudah memeriksanya. Ada segelnya. Rian maju untuk memastikan nomor segel sebelum memindahkan kotak itu ke sisiku. Bima melihat tindakan itu, matanya menunjukkan ekspresi yang sulit digambarkan. Dulu aku tidak pernah waspada padanya. Sekarang, bahkan saat ia mengembalikan sebuah kotak, perlu diverifikasi oleh pengacara. Nita, ia bertanya dengan suara rendah, kamu benar-benar tidak mau memberiku kesempatan lagi? Sudah kuberikan. Kapan? Pertama kali aku menemukan kamu berbohong saat bilang tidak tahu Clara kembali. Pertama kali kamu menyuruhnya duduk di posisiku tapi memintaku untuk tidak mempersulitmu. Pertama kali kamu menemaninya sampai pagi dan pulang memintaku untuk percaya padamu. Dan setiap hari sebelum kamu memutuskan untuk memberinya sebuah pernikahan. Suaraku tidak meninggi. Kesempatan itu bukan diminta setelah semuanya terbongkar. Kesempatan itu ada saat kamu masih bisa memilih untuk tidak menyakitiku. Matanya perlahan memerah. Aku tidak pernah berpikir akan kehilanganmu. Itu bukan alasan. Justru itu menunjukkan kamu tidak pernah menganggap kehilanganku sebagai sebuah kemungkinan. Ia terdiam lama. Hari pernikahan itu, setelah aku melihat surat pernyataanmu, di kepalaku hanya ada satu pikiran, jangan biarkan kapal itu berlayar. Aku mengejarmu sampai ke pelabuhan, melihatmu berdiri di dek. Untuk pertama kalinya aku sadar, kamu begitu jauh dariku. Aku menatapnya. Kita sudah lama jauh. Hanya saja dulu, selalu aku yang berjalan kembali. Mediasi kedua tetap gagal. Kasus masuk ke proses persidangan. Sementara itu, sengketa kepemilikan karya antara aku dan Nusantara Bahari mencapai kesepakatan sebagian. Nusantara Bahari mengakui aku sebagai pencipta utama dari sistem lengkap di ujung pasang surut. Materi publikasi selama 5 tahun terakhir akan ditambahkan namaku. Untuk teks orisinal yang sudah digunakan, akan dibayarkan biaya lisensi yang wajar. Jika ingin terus digunakan di masa depan, perlu ada kontrak baru. Aku tidak menuntut Nusantara Bahari untuk menghentikan semua proyek, karena para pasangan yang sudah memesan pernikahan tidak seharusnya menanggung akibatnya. Aku memberi mereka lisensi transisi selama 6 bulan. Sebagian dari biaya lisensi itu langsung dibayarkan kepada koperasi-koperasi lokal yang terlibat dalam proyek. Saat penandatanganan, Dewi Laksmi untuk pertama kalinya secara aktif menemuiku. Ia membawa sebuah perjanjian tambahan. Selama kamu tidak lagi menuntut tanggung jawab pribadi Bima, Nusantara Bahari bisa memberimu uang tambahan. Berapa? 5 miliar. Syaratnya, tarik gugatan kesalahan dalam pernikahan. Tidak lagi mempublikasikan masalah pernikahan dan perjanjian palsu. Aku mendorong perjanjian itu kembali. Pernikahan sudah menjadi konsumsi publik, perjanjian juga sudah masuk materi hukum. Kalian tidak bisa membeli masa lalu yang tidak pernah terjadi. Wajahnya menjadi masam, kamu harus melihatnya kehilangan segalanya? Dia tidak kehilangan segalanya. Dia masih punya pekerjaan, harta, dan keluarga. Dia hanya kehilangan hak untuk terus menyakitiku tanpa menanggung konsekuensi. Dewi Laksmi tiba-tiba berdiri. Kamu menjadi begitu kejam. Aku menatapnya. Aku hanya akhirnya tidak lagi menyimpan semua kelembutanku untuk kalian. Putusan cerai keluar 8 bulan setelah pernikahan itu. Pengadilan menyatakan bahwa hubungan kedua belah pihak telah retak. Bima Prasetyo yang mengadakan upacara dengan Clara Santoso, tampil di depan umum sebagai mempelai pria dan wanita, serta percakapan dan kesaksian saksi terkait, dijadikan sebagai salah satu fakta rusaknya hubungan pernikahan secara serius. Properti rumah dijual atas kesepakatan bersama, sisa dana setelah dikurangi pinjaman dibagi sesuai proporsi yang disepakati. Tabungan bersama dibagi sesuai hukum. Aku tidak mendapatkan kompensasi besar seperti yang dibayangkan. Hukum tidak akan memberikan semua harta kepada seseorang hanya karena ia pernah terluka. Aku mendapatkan bagian yang memang menjadi hakku. Itu sudah cukup. Setelah putusan, Bima berdiri di koridor pengadilan, tidak pergi. Rian sedang mengurus administrasi.
Aku memeluk map berisi berkas putusan dan berjalan melewatinya. Nita. Aku berhenti. Ia memberiku sebuah kantong barang bukti transparan. Di dalamnya ada cincin kawinku. Hari kapal pesiar berangkat, aku memberikannya pada Rian untuk disimpan. Kemudian disimpan sebagai bagian dari daftar barang pernikahan. Kata pengacara, seharusnya dikembalikan padamu. Aku menerima kantong itu. Cincinnya sangat ringan. 7 tahun lalu saat memakainya, kukira ia melambangkan sebuah kepastian yang abadi. Belakangan aku baru tahu, cincin hanya bisa membuktikan sebuah janji pernah terjadi pada suatu hari, tidak bisa menjamin janji itu berlaku selamanya. Bima menatapku. Clara sudah meninggalkan kota ini. Oh ya, pernikahan itu, katanya, adalah ideku. Benarkah? Awalnya dia bilang, penyesalan terbesarnya selama ini adalah tidak pernah benar-benar membuat satu pilihan untuk dirinya sendiri. Kukira dengan memberinya sebuah upacara, masa lalu bisa selesai. Kemudian dia mengusulkan untuk mengambil alih proyek. Kupikir itu juga masuk akal. Dia punya latar belakang profesional, dan kamu sudah lama tidak mau ikut rapat perusahaan. Aku mendengarkan, tidak menyela. Sekarang aku baru tahu, kamu bukan tidak mau. Tapi setiap kali kamu memberikan pendapat, selalu kutekan dengan statusmu sebagai keluarga. Aku menganggap pekerjaanmu sebagai bantuan, menganggap perhatianmu sebagai kebiasaan, menganggap diammu sebagai tanda kamu tidak butuh apa-apa. Sampai di akhir, suaranya bergetar. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku melihat ke ujung koridor. Ada orang yang mengantre mengurus berkas, ada yang menggendong anak sambil berdebat pelan. Hidup tidak berhenti karena perceraian kami. Aku percaya kamu sekarang tahu. Matanya memancarkan sedikit harapan yang redup. Kalau begitu kita. Tapi tahu salah tidak berarti bisa kembali seperti semula. Harapan itu padam. Kenapa? Karena penyesalanmu terjadi setelah kamu kehilangan, sedangkan kepergianku terjadi setelah berkali-kali aku diabaikan. Aku menggenggam kantong barang bukti itu. Yang sekarang ingin kamu perbaiki adalah hidupmu yang kehilanganku. Yang perlu kuperbaiki adalah bagian diriku yang pernah kutinggalkan demi hidup seperti itu. Arah yang kita tuju sudah berbeda. Ia berdiri di sana, sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, akhirnya hanya bertanya, setelah ini, apa kita masih bisa bertemu? Tidak perlu. Aku berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Bulan depan jadwal kontrol Bu Dewi. Ekspresinya berubah. Kamu masih ingat? Aku ingat. Tapi aku tidak akan lagi mengaturkannya. Platform rumah sakit, kontak asisten dokter, dan daftar materi pemeriksaan sudah kukirimkan ke asistennya. Mulai sekarang, itu adalah kehidupan yang harus kalian tanggung. Ia menundukkan kepala. Sampai saat ini, ia baru benar-benar mengerti. Aku bukan menggunakan penghentian pengabdianku untuk menghukum siapapun. Aku hanya mengembalikan tanggung jawab yang seharusnya tidak kutanggung seorang diri. Bulan pertama setelah bercerai, aku pindah ke sebuah apartemen yang tidak besar. Rumah itu di kawasan kota tua, tidak ada pemandangan laut, liftnya sesekali rusak. Ruang tamunya, setelah diletakkan meja kerja, hanya tersisa sebuah lorong sempit. Tetapi di surat perjanjian sewa hanya ada namaku. Semua kuncinya ada di tanganku. Ibuku pertama kali datang, berdiri di depan pintu melihat sekeliling cukup lama. Jauh lebih kecil dari rumah yang dulu. Cukup untuk ditinggali. Ia masuk ke dapur, menemukan di kulkas hanya ada telur, sayuran, dan 2 kotak yogurt. Dulu kamu tidak pernah makan makanan seperti ini. Dulu harus menyesuaikan selera banyak orang. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Sebelum pulang, ia meletakkan sekantong pangsit beku yang sudah ia siapkan di dalam freezer. Lain kali sebelum ibu datang, ibu akan tanya dulu kamu ada waktu atau tidak. Aku mengangguk. Baik, ini adalah cara kami berinteraksi yang baru. Tidak sempurna, tetapi lebih menghargai daripada perhatian di masa lalu. Clara akhirnya mencapai kesepakatan dengan Nusantara Bahari. Ia mengembalikan 120 juta biaya konsultan, secara publik mengoreksi penjelasan tentang sketsa kuliahnya, dan meminta maaf kepada koperasi dan diriku. Surat permintaan maafnya diperiksa oleh pengacara, nadanya terkendali. Tidak ada tangisan. Tidak ada permohonan ampun. Ia kehilangan posisi di Nusantara Bahari, juga kehilangan sekelompok mitra terpenting di industri. Tetapi ia tidak kehilangan segalanya. Ia masih bisa bekerja kembali. Hanya saja tidak bisa lagi menulis hasil kerja orang lain ke dalam riwayat hidupnya. Bima Prasetyo, karena masalah biaya dan perjanjian palsu, hak pengambilan keputusan proyek inti di Nusantara Bahari ditangguhkan oleh Dewan Direksi selama setahun.
Ia tidak bangkrut, juga tidak ditinggalkan oleh semua orang. Ia hanya untuk pertama kalinya kehilangan kepercayaan yang dulu dengan mudah ia miliki. Kudengar ia kemudian secara pribadi mengurus jadwal kontrol Dewi Laksmi, renovasi rumah tua, dan urusan keluarga lainnya. Suatu kali ia salah mengingat waktu pemeriksaan, membuat ibunya menunggu 2 jam lebih lama di rumah sakit. Dewi Laksmi mengamuk di koridor. Ia tidak meneleponku seperti dulu, karena ia akhirnya tahu, aku tidak akan lagi membereskan kekacauannya. Inilah ganjarannya. Bukan kehancuran yang dramatis, melainkan keharusan untuk secara pribadi menghadapi tanggung jawab yang pernah ia abaikan di setiap hari-hari biasa yang akan datang. Setahun kemudian, aku kembali menaiki kapal pesiar. Kali ini bukan untuk melarikan diri, bukan juga sebagai peserta residensi. Aku adalah pembicara utama untuk proyek sejarah lisan perempuan pesisir. Proyeknya tidak besar, hanya mencakup 6 kota, 23 penutur cerita, dan sebuah tim yang terdiri dari 10 orang. Dananya berasal dari Yayasan Budaya, beberapa lembaga independen, serta pendapatan yang kukumpulkan dari proyek yang kuambil setahun terakhir. Tidak ada investasi dari Nusantara Bahari, tidak ada peluncuran mewah. Pameran pertama bahkan meminjam sebuah gudang di dermaga tua. Hari pembukaan, hujan turun. Atapnya bocor di 2 tempat. Tim menggunakan ember plastik untuk menampung air. Nenek Inah duduk di tengah ruang pameran, mengajari anak-anak muda membuat simpul bahari. Di dinding, setiap foto di sampingnya tertulis nama penutur cerita, fotografer, penulis, dan desainer. Termasuk namaku. Bukan di baris terbesar, tetapi tidak dihapus. Sebelum kapal pesiar berlayar, petugas memeriksa kontak darurat. Aku mengisi nama ibuku di formulir. Setelah selesai, aku mengiriminya pesan. Kapal berangkat jam 6. Sinyal mungkin tidak stabil, ia cepat membalas. Tahu. Urus saja pekerjaanmu, tidak perlu lapor setiap hari. Semenit kemudian, ia menambahkan, kalau mau pulang, bilang sebelumnya. Aku buatkan pangsit. Aku tersenyum menatap layar. Tidak berjanji tanggal pastinya, juga tidak seperti dulu, langsung mengatur semua jadwal untuk semua orang selama setengah bulan ke depan. Saat pintu keberangkatan akan ditutup, aku sedang menyelesaikan satu kontrak terakhir di sebuah kafe di pelabuhan. Di sampingku, sebuah pernikahan kecil sedang disiapkan. Mempelai wanita mengenakan gaun putih sederhana, berjongkok di lantai bersama staf untuk mengatur rangkaian bunga. Mempelai pria membawa selotip, berlari ke sana kemari. Keduanya sempat berdebat sebentar tentang penempatan kartu nama meja, lalu tertawa bersama lagi. Aku tidak sengaja menghindar. Juga tidak teringat pada aula perjamuan yang dipenuhi mawar putih itu. Petugas mengingatkanku untuk naik ke kapal. Aku menutup laptop, memasukkan buku catatan biru tahan air ke dalam ransel. Buku catatan itu sudah usang, ujung-ujungnya lecet, beberapa halamannya berkerut karena terkena air laut. Aku tidak menggantinya dengan yang baru. Bukan karena enggan melepaskan masa lalu, melainkan karena setiap jejak di atasnya adalah milik jalan yang benar-benar kulalui. Saat melewati pemeriksaan keamanan, kantong barang bukti transparan itu tergelincir keluar dari sela ranselku. Di dalamnya masih ada cincin kawin itu. Setelah bercerai, aku tidak pernah memutuskan apa yang harus kulakukan dengannya. Petugas mengambilnya dan menyerahkannya padaku. Cincin Anda. Aku menerimanya, melihatnya beberapa detik, lalu berjalan ke titik daur ulang amal di pelabuhan. Di sana sedang mengumpulkan logam mulia dan peralatan bekas untuk pos penyelamatan pantai. Aku membuka kantong barang bukti, memasukkan cincin itu ke dalam kotak daur ulang. Tanpa upacara, tanpa foto. Saat logam itu jatuh, terdengar bunyi yang sangat pelan. Mirip dengan suara saat ia jatuh dari tangan Bima Prasetyo di panggung pernikahan setahun yang lalu. Tapi kali ini, tidak ada yang panik, tidak ada yang mengejar. Aku menyandang ranselku dan naik ke kapal pesiar. Tepat pukul 6, badan kapal meninggalkan dermaga. Bangunan-bangunan di pelabuhan perlahan menjauh. Aku berdiri di dek, bersama tim memastikan rencana wawancara besok. Mas Budi bertanya, pemberhentian pertama masih di pesisir utara? Benar. Setelah wawancara, ke mercusuar. Jalannya sulit, karena itu kita berangkat lebih pagi. Ia mengangguk dan mencatat di lembar kerja. Angin laut berhembus, membalik halaman buku catatan biru di tanganku. Di belakang halaman pembuka, ada sebuah lembar proyek baru. Kolom pertama adalah nama penutur cerita. Kolom kedua adalah ruang lingkup otorisasi. Kolom ketiga adalah pembagian keuntungan. Di bagian paling bawah, ada sebuah pengingat yang kutambahkan belakangan.
Hubungan sedekat apapun tidak bisa menggantikan penyebutan nama dan batasan yang jelas. Aku tidak menuliskannya sebagai slogan pameran. Itu hanyalah aturan kerja yang kutinggalkan untuk diriku sendiri. Ponsel di sakuku bergetar. Sebuah email sistem. Nusantara Bahari memberitahukan bahwa periode lisensi transisi telah berakhir. Mereka memutuskan untuk sementara menghentikan penggunaan sistem lama di ujung pasang surut dan mengembangkan proyek pernikahan baru. Email itu menggunakan bahasa formal. Di akhir tertulis, "Terima kasih atas kontribusi Ibu Anindita Sari di masa lalu." Aku selesai membacanya dan mengarsipkan email itu, tidak membalas. Garis pantai perlahan memudar setahun yang lalu. Bima Prasetyo berdiri di sana. Mengira jauh berlari kukup kencang bisa menghentikanku pergi padahal yang sebenarnya membuatku menjauh bukanlah kapal pesiar. Melainkan aku yang akhirnya berhenti untuk terus kembali demi sebuah hubungan yang telah kehilangan rasa hormat. Pengumuman makan malam dimulai. Anggota tim satu persatu masuk ke dalam kabin. Aku tidak tinggal di dek untuk menatap ke belakang. Aku merapikan buku catatanku dan mengikuti mereka. Besok pagi pukul 6, kami akan bertemu dengan seorang perempuan penjaga merkusuar selama 30 tahun. Dalam draft wawancaranya, ia menulis satu kalimat. Lampu itu bukan untuk memanggil pulang mereka yang telah pergi, tapi agar mereka yang sedang di laut bisa melihat dengan jelas kemana harus melangkah. Kapal pesiar memasuki kegelapan malam. Di kejauhan, cahaya merkusuar menyapu permukaan laut, sekali dan sekali lagi. Aku menunduk memeriksa peralatan rekam untuk besok. Baterai penuh. Kartu memori sudah dikosongkan. Kisah baru bisa dimulai.